semua sudah sehat-sehat semua ya. Saya harapannya kita bisa mengikuti seminar ini dengan hati yang tenang dan bahagia gitu ya. Nah, di sini saya selaku student support ingin menyampaikan bahwa student support itu adalah sebuah, mungkin teman-teman di sini banyak teman-teman yang 2020 gitu ya, yang baru banget masuk. Jadi kayak belum pernah mampir, atau bahkan 2019 atau 2018 yang belum pernah mampir student support. Lalu penasaran apa sih student support itu? Jadi UMN itu punya semacam lembaga yang menyediakan layanan psikologis. Layanan psikologis itu apa aja? Bisa konseling, psikotes, ada wawancara, ada support group juga kalau teman-teman butuh yang namanya butuh dukungan oleh teman-teman yang lain itu juga ada. Jadi teman-teman di sini dan kita juga aktif untuk menyampaikan materi-materi yang relate sama kesehatan mental, baik di dalam format seminar seperti ini maupun lewat Instagram Live. Jadi teman-teman nanti dipantengin terus aja internal Student Affairs. Kalau belum follow, silakan follow ya. Nanti kita akan berikan di akhir juga untuk alamatnya. Nah, oke, sebentar ya. Ini ada yang... Oke, yang untuk absennya silakan masih ditunggu, nggak apa-apa. Kita perpanjang deh sampai setengah jam. Nanti setelah setengah jam, saya akan tutup absennya, oke? Nanti akan ada absen lagi di akhir, gitu. Oke. Nah, di tengah keterbatasan ini, harapannya teman-teman tetap semangat untuk memperoleh informasi-informasi yang mungkin sangat terkait dengan teman-teman, atau mungkin terkait dengan orang-orang terdekat yang teman-teman kenal gitu ya. Nah, kita kalau sudah support pasti identik dengan kesehatan mental. Kebetulan banget nih teman-teman, besok itu tanggal 10 Oktober 2020, tanggal cantik ya, itu bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, maka dari itu sudah support apa ya, memeriahkan gitu ya, ikut memeriahkan Hari Mental tersebut dengan mengadakan seminar ini. Jadi nanti teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan mental, terutama yang relate sama seminar kali ini, boleh banget ditanyakan. Boleh via chat ini, boleh japri juga kalau malu, boleh banget japri. Atau nanti kami juga menyediakan Mentimeter. Jadi untuk teman-teman untuk kalau mau apa namanya menanyakan langsung lewat itu juga boleh. Jadi boleh lewat apapun ya media-medianya. Lewat grup WhatsApp boleh apa enggak? Boleh juga. Oke. Nah, ngomong-ngomong kesehatan mental, ini adalah isu yang paling sering diangkat, yang cukup sering diangkat di tahun 2020 ini, terutama di tengah pandemi. Nah, apa hubungannya dengan seminar kita kali ini? Kita akan membahas lebih mendalam tentang isu-isu apa sih, terutama tentang kesehatan mental ya, isu-isu apa yang terkait dengan usia teman-teman, usia remaja gitu ya. Pasti banyak banget. Usia remaja itu baik dari segi sosialnya, akademis, percintaan, dan segala macam, terutama hubungan gitu. Nah, kita akan mengupas lebih dalam bersama dua narasumber kita, yaitu Mbak Fiona Damanik dan Mbak Vika. Halo, boleh lamba-lambai dulu. Halo, Mbak Vika dan Mbak Fiona sudah hadir. Halo, Mbak Vika dan Mbak Fiona ini, halo. Mereka berdua ini adalah psikolog dari Student Support. Kalau Mbak Fiona itu lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya permasalahan dewasa, remaja sampai dewasa gitu ya. Kalau Mbak Vika fokus ke dunia pendidikan gitu. Jadi pengalaman mereka sudah sangat-sangat banyak, sudah malang buana atau berbagai pulau di Indonesia gitu. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Nah, ini teman-teman juga nanti kalau misalnya ada kesempatan buat ikut IG live-nya, boleh banget. Jadi biasanya Mbak Vika dan Mbak Fiona juga aktif untuk membawakan materi di sana. Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi kali ya. Kita akan mulai. Mbak Fiona dan Mbak Vika sudah siap untuk bawakan materinya? Siap. Oke, teman-teman. Kita masih buka waktu, absensi sampai 15 menit lagi. Jadi yang belum silakan diisi. Nah, bagi teman-teman yang berhalangan, yang tidak berkesempatan untuk menampilkan wajahnya, boleh off cam nggak apa-apa. Oke, jadi dibebaskan ya. Oke, silakan Mbak Fiona dan Mbak Vika. Baik, terima kasih banyak Mas Dio. Mbak Vika, izinkan saya menyampaikan materi terlebih dahulu ya Mbak. Nah, saya mau menyapa dulu nih sama teman-teman. Teman-teman salam kenal semua. Ini kebanyakan mahasiswa baru. Mungkin ada banyak faktor kenapa ramai sekali seminar kita ini ya Mas.
mungkin memang pengen tahu tentang psikologi lebih jauh seperti apa. Ada yang raise hand, ini salah ketik, terketik kah atau gimana ini? Antonius Kevin, kamu raise hand ada pertanyaan dulu atau salah tekan? Sudah ada jawaban. Salah tekan mungkin ya Mbak ya. Salah tekan Ya, sepertinya. silakan. Baik. Kalau begitu, saya langsung share screen saja buat teman-teman. Ini sifatnya kita diskusi sih. Nanti, maka setiap kali saya menjelaskan sesuatu, kalau ada pertanyaan langsung dicatat biar nggak lupa. Ini cek box-nya saya izinkan lagi supaya semuanya bisa. Nah, sekarang bisa semua chat, tapi jangan rame-ramein chat, nanti saya bingung gitu kalau ada chat masuk. Ini dia topik kita. Psikoedukasi, sebuah diskusi pergaulan di dunia modern. Yang perlu teman-teman ketahui, dunia modernnya ini dulu nih. Apa yang dimaksud dengan dunia modern, ya kan? Satu, tentu terkait dengan teknologi. Teman-teman ini kelahiran tahun berapa ya? 2002 atau 2003 mungkin. Oh, 2003. Kebanyakan mungkin 2003 atau 2002. Tahun 2000 juga beberapa juga mungkin sudah hadir. Nah, itu teknologi sudah mulai berkembang. Bisa jadi teman-teman lahir itu sudah terpapar akan teknologi handphone, kamera, laptop dan lain sebagainya, gitu toh. Nah, ada beberapa perbedaan yang dilihat dari sisi psikologisnya untuk masa-masa sebelum teknologi muncul dan berkembang dan setelah teknologi muncul. Pun saya pikir teman-teman juga bisa memahami atau merasakan, iya ya, rasanya kok rada berbeda atau kok kata orang berbeda sih Kak, apa yang bikin beda sebenarnya? Bisa jadi karena teman-teman berasal dari masa kini, jadi nggak tahu kok orang-orang terus-menerus mengatakan ada perbedaan nih. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kenapa pergaulan yang diangkat? Karena di masa remaja, kalau di tahap perkembangan ini teman-teman masuk ke dalam masa remaja mengarah dewasa awal. Jadi usia 17 tahun itu remaja dan dewasa awal itu sampai usia 20, 21, 22 itu masih dewasa awal. Nah, itu kan relasi ini menjadi hal yang sangat penting ya. Kadang isu itu muncul tuh dari relasi, nggak dari mana-mana, dari relasi. Makanya kita mau angkat beberapa tema atau isu yang muncul. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa aja yang akan dibahas nih? Satu, teman-teman mesti tahu, teman-teman ini berada di fase perkembangan yang namanya apa. Di sini kita bilang apa saja isu pada fase dewasa awal, remaja akhir ke dewasa awal. Isu apa yang biasanya common terjadi? Kedua, bagaimana mengenali diri, karena pengenalan diri menjadi level pertama sebelum kita improve ke level berikutnya, gitu kan? Supaya bisa bertumbuh dan beraktualisasi diri. Ketiga, gimana Kak, setelah kita kenal diri kita jadi bisa memposisikan diri di lingkungan. Kadang Kak, aku ngerasa gitu kan, lingkunganku tuh nggak cocok sama aku. Tapi nggak tahu juga lingkungan yang cocok seperti apa. Atau ngerasa lingkungan itu menolak aku, atau memang kayaknya aku nggak cocok deh Kak menjalin hubungan yang rame-rame gitu, ngegeng gitu, aku memang nggak cocok gitu kan. Tapi bingung juga karena ada banyak benefitnya dari berteman rame-rame itu. Nah, terus Kak gimana menjaga pertemanan selama pandemi ini Kak? Nah, kita akan diskusi ke arah ke sana lah terkait pergaulan, pandemi, dan teknologi. Kan ketiga ini kan ada kaitannya. Semoga seru ya. Saya sih berharap teman-teman nggak apa-apa berharap akan SKKM-nya. It's okay gitu. Tapi minimal ada terpapar lah. Minimal teman-teman tahu ada psikolog di student support. Teman-teman bayar kuliah itu sekaligus membayar fasilitas konseling gitu kan. Jadi nggak perlu bayar. Jadi aku udah dari lama nih mau nyoba-nyoba psikolog, tapi kok bayarnya mahal ya. Coba aja dulu ke student support. Karena kan nggak bayar. Teman-teman udah bayar sekaligus sama uang kuliahnya. Nah, terakhir menyikapi setelah udah tahu isu-isunya apa aja, setelah udah tahu beberapa problema di masa sekarang ini, pandemi terutama, gimana nyikapinnya? Apa yang harus dilakukan? Gitu. Supaya apa? Supaya apa yang diharapkan nanti mungkin dibahas di Mbak Vika. Kita punya tugas-tugas perkembangan. Contohnya,
Kalau usia 2,5 tahun, bayi itu belum bisa bicara, kita udah bilang itu ada keterlambatan dalam perkembangan. Nah, di remaja juga ada, remaja akhir, dewasa awal itu juga ada. Kalau semisalnya bla 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 bla, artinya ada keterlambatan perkembangan. Ada beberapa faktor yang akan kita lihat, mungkin secara sosial dan dari aspek-aspek lainnya, gitu ya. Oke, semoga bisa paham. Sama ini teman-teman, kalau suara saya udah mulai agak putus-putus atau video saya udah mulai ngadet gitu, segera info ya, bisa langsung dikasih tahu, unmute atau via box komen, komentar gitu, jadi saya bisa paham ini lagi lancar apa enggak. Nah, slide berikutnya, saya mau disclaimer dulu nih. Tadi kan udah bicara tentang isu-isu dan pergaulan. Seringkali ketika saya menyampaikan suatu materi, psikologi terutama, dan membahas tentang keadaan diri, baik itu fisik, emosional, psikologis, akan ada emosi-emosi yang tidak menyenangkan muncul. Jadi misal, ya beda-beda orang, beda-beda juga ketidaknyamanannya. Kenapa ngomongin ini sih? Aku nggak suka banget nih bahas ini, gitu kan misalkan ya. Jadi kalau nanti mulai ada rasa krek 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 gitu, nggak nyaman nih gitu, dirasakan, diterima bahwa tubuh kita sedang ngasih tanda. Membicarakan topik ini membuat saya tidak nyaman. Minimal teman-teman tahu ada beberapa topik yang bikin teman-teman nggak nyaman. Cukup di situ dan nggak perlu langsung udahlah leave, udahlah nggak usah ikut dan lain sebagainya. Jadi kita belajar untuk menerima, merasakan semua perasaan. Saya seringkali mengatakan kodratnya perasaan itu dirasakan. Kodratnya perasaan dirasakan. Maka segala hal yang tidak diperlakukan sesuai kodratnya biasanya mengarah ke hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka ayo kita sama-sama belajar. Mulai dari detik ini, setelah tahu, oh ada emosi yang tidak menyenangkan mungkin nanti, tapi nggak apa dirasakan. Oke, ribut. Ini siapa nih yang ribut nih? Ada yang belum di-mute? Nanti Mas Dio minta tolong di-mute ya. Nah, kita lanjut. Kita mulai bahas hal ini. Saya sangat semangat membahas tentang isu-isu ini, isu-isu pergaulan di dunia modern. Nanti akan ada masanya teman-teman juga akan menyampaikan. Menurut teman-teman, ketika mengamati perkembangan zaman di masa remaja teman-teman ini, teman-teman yang di kampus lain mungkin, atau di SMA, gimana, bisa ditambahkan juga nanti. Pertama, isu yang paling sering menjadi tanda tanya besar, tabu untuk disampaikan. Tabu, kita punya curiosity yang tinggi, tapi nggak punya keberanian untuk nanyain. Karena tabu, ke siapa yang ngomongnya ya? Malu, dan lain sebagainya. Terkait dengan orientasi seksual. Ini di masa remaja ini, remaja akhir tuh kayak ada urgensi. Nggak tahu yang menuntut siapa, tapi kayak ada urgensi untuk diri kita untuk state, saya ini sebenarnya orientasi seksualnya apa nih? Gitu kan. Kok suka make up? Ya, saya cowok, kok suka make up ya? Gitu. Atau saya cewek tapi kok sukanya ini ya, hal-hal yang cowok misalkan gitu. Kok kayaknya nyaman ya sama teman satu jenis saya ya? Nyamannya tuh nyaman yang banget gitu. Apakah saya, nah itu kan banyak-banyak pertanyaan tuh terkait dengan orientasi seksual. LGBT ini bukan suatu hal yang baru lagi saya pikir bagi teman-teman. Sudah pernah berkali-kali teman-teman cari tahu, atau mungkin ada temannya, atau mungkin mulai menanyakan kepada diri dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Ini masuk dalam isu pergaulan di dunia modern. Kenapa? Dulu mungkin LGBT-nya udah ada, tapi belum marak, kita belum terpapar informasinya. Teknologi berkembang, internet semakin maju, akhirnya tahu. Sejak SD udah tahu tentang apa itu LGBT, transgender, dan lain sebagainya. Jadinya semakin banyak informasi, kurang tersaring mungkin, semakin membuat kita bingung, posisi kita di mana. Nah, ini akan kita bahas nanti juga, kita diskusikan. Yang ada pertanyaan langsung dicatat ya, nanti lupa. Lalu berlanjut ke, ini bukan orientasi seksual, tapi lebih ke preferensi seksualitas. Fetis namanya. Mungkin beberapa juga akan nemu fetis itu. Ketika kita lihat box sebelah kanan, membahas tentang gilang bungkus. Ya toh? Ada yang ngikutin tergilang bungkus mungkin. Ini apa sih dalam istilah psikologi? Apa ini maksud dengan fetis? Arousal, hasrat seksual yang muncul, yang tidak umum. Misal, kalau pada umumnya,
arousal, hasrat seksual yang muncul itu karena ngelihat foto, atau ngelihat video, atau ngelihat realnya seperti apa. Nah, pada orang-orang yang memiliki gangguan fetis, dia arousalnya tuh misal pada telepon gitu. Bisa bayangkan ya, telepon kan ada di mana-mana tuh. Bayangkan kalau dia arouse karena di mana-mana ada telepon. Kacau banget sih. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah sekalipun dampak itu muncul dari fisik kita, dari biologis kita, kita bukanlah tidak lalu menjadi tidak bisa apa-apa gitu. Kita bukan hasil budak dari biologis kita. Sekalipun ada biologis seperti itu. Nanti kita akan bahas di sini. Kita bukan budak dari biologis kita. Kita paham, oh part of me, bagian dalam diri saya ini memiliki kecenderungan-kecenderungan tertentu. Maka saya memutuskan si Fiona ini, teman-teman semua, sebagai manusia, human being, tetap punya keputusan yang utuh terhadap hidup. Gitu ya. Yang kedua, overthinking. Ayo, siapa yang sering overthinking? Apalagi nih selama pandemi kan. Nih bisa aja nih kalau misalkan saya ngerasa kenapa sih semuanya off cam, apa mereka melakukan hal lain ya, itu kan saya jadi berpikir yang macam-macam gitu kan, tidak menjadi here and now overthinking. Atau ketika call sama teman, kok dia nggak jawab sih, padahal sebenarnya internetnya rusak tuh di sana, kok dia nggak jawab sih pertanyaan aku, apa dia nggak mau ngomong lagi sama aku ya. Terus dalam kehidupan berpacaran juga, kenapa dia kok sulit banget sih dihubungi, padahal ternyata lagi sibuk kerja WFA atau ngerjain tugas, lagi banyak-banyaknya tugas kan, dan lain sebagainya. Overthinking juga salah satu faktor mengapa dalam berelasi di dunia modern ini membuat kita kebanyakan mikir jatuhnya. Banyak ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Nah, itu tuh terekam semua dalam pikiran kita. Ketiga, pornografi. Hati-hati di sini. Beberapa merasa oke kok pornografi, beberapa ngerasa aduh Kak, aku anti banget dong pornografi dan aku pikir itu baik, misalkan gitu kan. Terus selama pandemi ada beberapa website pornografi itu yang buka sampai premium misal gitu ya. Sekarang udah nggak buka sih, jadi jangan dicoba. Nanti beberapa, masa iya Kak saya menyebarkan website yang premium misalkan gitu ya. Dulu di awal-awal pandemi, tapi nggak tahu sampai sekarang. Nah, pornografi juga mempengaruhi pergaulan relasi kita, yang kemudian nanti kita cek bermanfaatnya seperti apa atau menjadi bumerang bagi kita. Selanjutnya drug abuse, penyalahgunaan obat. Nanti coba teman-teman lihat, adakah atau pernahkah ditawari menggunakan obat-obat tertentu? Ngeganja yuk, lagi banyak tugas ya, lagi pusing kan di rumah, ada problem di keluarga, ya udah ngeganja aja dulu. Atau misal ini pakai aja dulu ini obat dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada orang tuh, dulu saya pernah praktek di BNN juga, Badan Narkotika Nasional. Di sana ada namanya ngeganja sosial. Jadi ketika ditanya, lu ngeganja pas ada problem apa? Kan kalau psikologis kan nembaknya di problem tuh. Nggak ada, Kak, gitu jawabannya. Ngeganjanya cuman karena sosial, jadi kayak rokok sosial gitu loh. Ketika ngumpul sama teman, baru dia ngerokok, baru dia ngeganja, atau baru dia pakai obat-obat terlarang. Dilepas dari itu enggak, dan lain sebagainya. Itu juga pergaulan dunia modern. Nah, ke sebelah kanan, yang sering sekali terjadi kasusnya yang tadi ya, Gilang Bungkus tadi ya. Kalau teman-teman mengikuti, saya ceritakan sedikit tentang Gilang Bungkus. Jadi, seseorang yang karena hasrat seksualnya besar sekali, mungkin kemudian menghalalkan segala cara berbohong tentang penelitian supaya bisa kedapat, supaya bisa rilis tuh hasrat seksualnya. Lalu jatuhnya apa? Jadi pelecehan seksual karena tidak dapat suatu perilaku seksual itu dikatakan tidak pelecehan atau tidak kekerasan ketika dapat konfirmasi dari pasangan, itu baru oke. Tapi ketika pasangannya nggak tahu kalau itu tuh ternyata pemuasan hasrat seksual, maka itu disebut dengan pelecehan seksual. Nah, itu bedanya. Kasus Gilang Bungkus ini menjadi salah satunya. Jadi dia menggunakan teknologi yang ada gitu kan. Oh, lagi riset nih, anak mahasiswa baru nih lagi bisa dipakai simpatinya supaya bisa bantu kakak tingkatnya.
Ingat, banyak hoax yang terjadi. Kita jangan asal-asal percaya, cek lagi gitu kan, sudah seperti apa. Kalau ngerasa kita sudah melakukan dengan terpaksa, mungkin itu bukan hal yang tepat. Kalau terpaksa melakukan, perlu orang ketiga, perlu sudut pandang yang objektif untuk melihat hal tersebut. Ini berlaku tidak hanya dalam kasus seksualitas, tapi juga dalam kasus berelasi, toxic friendship, toxic relationship. Hati-hati di sana. Ada juga istilah gaslighting. Gaslighting itu seseorang yang memutarbalikkan fakta. Gitu. Ketika ngobrol gitu kan, diskusi, kamu kemarin bilangnya nggak gitu kok, gitu kan? Hah, masa sih aku mau bilangnya nggak gitu? Kayaknya beneran gitu deh. Terus langsung marah-marah gitu kan? Kamu langsung ngejudge dan lain sebagainya. Ini powerful sekali, dan satu menjadi orang yang di bawah, submisif sekali. Jadi kayak meragukan diri sendiri jatuhnya. Nah, ini juga problem. Terakhir, tadi sudah dibahas beberapa, ada yang disebut dengan perilaku seksual beresiko. Kenapa ada beresiko? Artinya ada yang tidak beresiko, gitu kan. Perilaku seksual itu banyak levelnya, teman-teman. Pegangan tangan, itu udah perilaku seksual. Gandengan, perilaku seksual. Cuma pertanyaannya, beresiko apa enggak? Resiko apa, Kak, maksudnya? Ya, resiko akan sesuatu yang kita inginkan. Salah satunya, unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak diinginkan. Cek yang sudah berpacaran, cek yang sudah aktif melakukan perilaku seksual, sudah sampai mana levelnya, beresiko nggak, siap nggak nanggung resikonya, gitu ya. Nah, semua ini isu yang dipotret, yang di-frame oleh student support, yang akan diangkat, yang akan kita diskusikan bersama. Nah, saya mau tanya, karena saya kayaknya ngobrol terus dari tadi, teman-teman, silakan buka menti.com. Oke, saya buka dulu menti.com-nya. Buka menti.com pakai HP kali ya. Atau pakai laptop juga boleh. Terus, jawab pertanyaan ini. Isu lain yang menurut teman-teman perlu kita diskusikan itu isu apa? Selain yang sudah saya sebutkan tadi. Yang mungkin kurang masuk gitu. Isu lain dalam pergaulan di media sosial. Jadi teman-teman silakan tulis, buka menti.com dulu, lalu gunakan kode berikut, kode menti.com. Karena kan biasa ya kalau ngomong di kolom komentar itu malu gitu kan, enggak lah nanti ketahuan namanya. Nah, kalau namanya dikosongin nanti nggak di-admit sama hostnya ya kan, serba salah. Akhirnya saya bikin aja menti.com biar aman gitu. 3492095. Silakan. Ya, oke, terima kasih Mas Dio sudah membantu. Isu lain dalam pergaulan di masa modern, saya yang kita sebutkan tadi. Ngikut-ngikut teman, takut ketinggalan. Oh, ini ahlinya Mas Dio nih. FOBO ya Mas Dio ya? FOMO, ding. Sorry, malah FOMO. FOBO mah merek ya? Merek parfum. FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan, Kak, gitu. Peer pressure, pemahaman LGBTQ+, lengkap banget ini, sampai ada Q+-nya. Tidak ada bullying, judging, self-harm, dikata-katain orang di media sosial. People pleaser, nanti ada kita bahas ya. Toxic relationship, pengen famous. Maksudnya nih pengen famous ini suatu masalah atau suatu keinginan. Beda ya, kalau pengen itu kan ingin gitu. Depression, abusive relationship, unconfident, gengsi yang terlalu tinggi. Same here, gengsi yang terlalu tinggi. Kurang bijak dalam mengambil keputusan. Oke, very good guys. Hedonisme, kayaknya perlu deh. Kapan-kapan kita bahas tentang hedonisme ya. Belanja online kan ini, apa-apa belanja. Kalau sedih belanja, kalau happy belanja. Bingung, jadi kapan sebenarnya ini? Minder karena ngeliat orang lain lebih maju, insecure. Oke, very good. Kurang lebih mungkin sudah ada di sana ya. Teman-teman silakan mengisi. Nanti, tapi ini akan saya stop share biar saya bisa lanjut ke selanjutnya. Topik selanjutnya.
Ya, ini dia. Oke, thank you. Minimal saya bisa tahu lah kira-kira kita sedang membicarakan hal yang sama, isu di pergaulan, ya kan, di dunia modern. Oke. Tadi sudah disebutkan beberapa yang belum disebutkan di materi yang saya siapkan ini adalah unconfident, insecurity, hedonisme, peer pressure, dan lain sebagainya, gitu toh. Namun, masalah yang tadi yang teman-teman sampaikan, masalah juga yang ada di PPT ini, semuanya itu ada faktornya. Kalau saya bilang ada asap, itu karena ada api. Nggak ada cerita, ada asap, nggak ada apinya. Kecuali itu asap buatan ya. Anak film biasanya itu pakai asap buatan gitu kan. Itu kan ada faktornya juga. Apa membuat asap buatan ini? Ya mesin asap membuat ini gitu kan. Jadi mempengaruhi. Nah, kita mau bahas apa sih yang bikin isu-isu ini terjadi. Kalau kita petakan, kalau kita lihat dari dari mata burung, dari atas gitu kan, kita bisa memetakan itu jadi 4 bagian. Ada aspek dari biologis, seperti tadi di awal saya sampaikan. Ada kognitif, ada psikososial, dan ada emosional. Nah, kita akan bahas satu persatu. Semoga nggak ngantuk. Gitu kan. Kalau ngantuk, minum kopi dulu. Ini dia. Ini mungkin beberapa nggak nyaman membahasnya. Tapi mari kita rasakan ketidaknyamanannya dan tetap membahas. Karena informasi ini tentang diri kita, tentang biologis kita. Masa remaja akhir sampai dewasa awal itu sudah kita lewati belum ya Mas Dio ya? Atau sedang ini? Atau sedang remaja akhir kita. Remaja akhir itu mulai dari 17 tahun menghadapi ke dewasa awal gitu toh. Di situ di psikologi Santrok bilang, itu bukunya Santrok itu menyampaikan masa-masa remaja, masa-masanya banjir hormon biologis. Jadi kalau misalkan ada beberapa ini mengalami, aduh kok banyak sekali perubahan yang terjadi gitu. Nanti kalau udah seperti saya ini, nanti perubahannya udah nggak banyak. Perubahan fisik, maksudnya biologis ya, karena kita belajar tentang fisik ya. Udah nggak gitu banyak. Tapi saat remaja itu banyak sekali yang berubah tinggi, lebar, atau mungkin faktor biologis lainnya. Nah, faktor biologis lainnya ini nih yang ada di dalam yang tabu untuk dibicarakan, mau kita diskusikan dulu. Kenapa ini penting? Bagaimana relasi kita terhadap diri kita akan mempengaruhi relasi kita dengan orang lain. Kalau kita nggak pernah tahu tentang diri kita, gimana coba kita mau menjalin relasi dengan orang lain? Sulit. Kenapa sulit? Sulit memposisikan diri. Kita tahu misal, oh bentuk Fiona ini segitiga, maka saya akan mencari bentuk lingkungan yang bisa menerima segitiga ini gitu, yang jumlahnya sekian misal gitu, yang ukurannya sekian. Kalau misal lingkungan ini bentuknya tuh lingkaran-lingkaran semua, maka mereka klop. Tapi saya nggak pernah tahu nih bentuk saya seperti apa. Saya trapesium misal gitu, jadi nggak match sama lingkungan. Terus kita bertanya-tanya, ini kayaknya lingkungannya yang salah. Maka penting untuk mengenali diri gitu ya. Oke, very good. Perempuan dan laki-laki, ya semua orang tahu lah perbedaan perempuan dan laki-laki. Yang mau kita bahas adalah sistem reproduksinya. Ini sudah berkembang, sudah matang gitu. Maka hal-hal yang terkait dengan reproduksi menjadi topik yang perlu kita pahami. Karena udah matang nih. Kita nggak pernah bisa cek ke dalam saya sudah matang belum ya, tapi secara teori sudah menyampaikan di usia-usia teman-teman remaja dewasa awal sudah berkembang, akan ada banyak kemungkinan atau resiko yang muncul. Coba bayangkan, sistem reproduksi kita sudah berkembang, kita nggak tahu, kita nggak pernah dikasih tahu, keluarga juga tabu banget membahas tentang ini. Lalu kita bergaul gitu kan tanpa tahu ada batasannya dan lain sebagainya. Sampailah perilaku seksual beresiko. Sampailah hasil-hasilnya harus bertanggung jawab terhadap resiko yang kita punya. Problem tuh di sana. Nah, hal yang perlu saya tekankan terkait dengan hasrat seksual. Ayo, hasrat seksual ini hasil dari biologis. Hasil dari ada di kepala kita tuh ada yang nyala gitu. Sehingga muncullah hasrat seksualnya.
Pada pria, biasanya ditandai dengan tanda-tanda tertentu, lalu keluar cairan yang disebut dengan sperma. Untuk reproduksi, sperma ini juga diperlukan. Nah, pada perempuan juga ada tuh cairan yang muncul, disebut dengan sekresi. Ketika ada gejolak atau hasrat, itu kan, maka akan ada perlu sikap untuk bisa rilis gejolak tersebut. Karena kalau enggak kan kita ngerasa, aduh ini kayaknya harus disalurkan deh kemana ya, dan gimana ya, gitu. Nah, dikenali dulu. Karena ini teori, maka itu terjadi pada semua orang, biologis. Dan ini karena biologis juga, terjadi pada semua orang. Tidak ada yang kayaknya aku enggak deh, Kak, atau kayaknya aku belum. Nah, segera hubungi dokter kalau gitu. Karena kan artinya, loh, kok belum, kamu kan udah usia 17-18 tahun, kok belum tahu apa itu sperma, apa itu sekresi. Nah, itu problem. Gitu ya. Selanjutnya, mengenali orientasi seksual. Yang mau saya tekankan, seringkali kita buru-buru untuk menyimpulkan sesuatu. Seringkali kita buru-buru. Bisa jadi, kayak tadi kan saya kasih contoh, merasa nyaman Kak sama, saya lebih nyaman sama yang sejenis deh Kak, untuk cerita, untuk sharing, untuk menjalin hubungan yang lebih dekat daripada sama lawan jenis. Hati-hati dengan rasa nyaman, ya. Banyak definisinya. Kalau kita bicara tentang cinta, masing-masing kepala ini punya artinya beda-beda. Kalau saya pribadi, cinta itu meaning-nya unconditional love. Jadi kalau seseorang mau mencintai orang lain, pastikan itu unconditional, tanpa syarat. Kalau masih ada syarat, berarti cinta bersyarat. Kalau misalkan seperti beberapa kasus yang saya hadapi, Kak, aku suka banget deh satu kepanitiaan sama dia, terus kayak dijodoh-jodohin gitu, terus happy, ini cinta ya Kak, kayaknya ini cinta. Terus kayak udah fix banget bilang ini cinta. Padahal belum sampai ke cinta. Mungkin baru sampai di tahap pertama, attractiveness, ketertarikan. Kenapa ketertarikan bisa muncul? Bukankah ketertarikan karena cinta, Kak? No, penelitian menyampaikan ketertarikan bukan karena cinta. Cinta itu nanti di ending, bukan di ending. Di agak tengah-tengah. Di awal itu ketertarikan muncul faktornya itu satu, kedekatan, keseringan bertemu. Kita akan sulit tertarik dengan orang yang tidak bisa bertemu, yang tidak pernah bertemu, baik itu virtual maupun ketemu offline ya. Coba bayangkan, kita nggak pernah tahu itu siapa, tapi kita udah atraktif, itu kan menjadi mengganjal gitu kan, bingung orang, ini lu suka sama siapa, terus jadinya gitu. Nah, attractiveness ini ada ini percikan-percikan apa ya, bikin dada dak-dikduk gitu loh, maksud saya tuh kayak orang bilang tuh jatuh cinta pertama kali jatuh cinta, sorry, bukan. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, dikira itu tuh adalah jatuh cinta pada pandangan pertama. Padahal sebenarnya itu adalah percikan biologis. Itu tuh attractiveness. Yang mana itu akan muncul ketika kedekatan terjadi. Jadi kalau misalkan sekarang mau cari pacar, lu gabung lah ke panitiaan. Biar dekat, semakin sering bertemu, gitu, semakin muncul atraktif. Attractiveness ini menjadi dasar dan kemudian akan membawa ke level berikutnya. Apakah akan menjadi dekat dan lalu cinta nantinya? Cinta itu butuh pembuktian ya kan. Kalau unconditional love, cinta tanpa syarat, maka mesti ada beberapa kejadian yang membuktikan bahwa iya lo benar, dia mencintai saya tanpa syarat, misal gitu. Kalau enggak maka belum. Jangan buru-buru. Nah, kok jadi cerita cinta ya? Memang saya ini suka ini lari-lari. Tapi topiknya begini. Pun orientasi seksual. Jangan buru-buru memutuskan, karena faktor kenyamanan tidak lalu memutuskan orientasi seksual teman-teman itu menjadi LGBTQ, LGBTQ+, dan lain-lain. Saya tidak begitu menekuni tentang LGBTQ+, dan lain sebagainya ini. Tapi sharing lah sama psikolog, pastikan bahwa orientasi seksual ini bukan berangkat dari luka, tidak berangkat dari kenyamanan yang kita salah artikan, tidak berangkat dari ketidaktahuan kita tentang sesuatu, kan miris ya, memutuskan suatu hal yang besar dalam hidup, tapi datanya kurang pengetahuan dan lain sebagainya. Oke, cukup di sini dulu. Aspek biologis atau fisik, kita next ke berikutnya. Masih semangat teman-teman? Masih dong Kak? Oke, selanjutnya itu adalah kognitif. Ya tadi kan, habis biologis nih. Biologis, kenali dulu. Yang paling menonjol pada remaja dan dewasa awal adalah di hasrat seksualnya. Ada juga
ciri khas remaja di kognitifnya. Yang namanya ciri khas artinya ini tuh cuma nonjol di remaja gitu loh. Kalau udah dewasa tuh udah agak bijak, kalau anak kecil tuh belum kepikiran sampai sana gitu. Nah, kognitif tuh pikiran. Overthinking tadi, kalau isunya kan overthinking tadi. Ngerasa nggak percaya diri, insecurity juga kadang mempengaruhi juga overthinking. Saya minum dulu. Pertama, ada yang kita sebut dengan personal fable. Nah, ini tuh sebenarnya gini. Teman-teman pernah nggak? Nanti dicek ya, bisa jadi ini sudah terlewati atau sedang masih dalam masa ini. Namanya juga remaja akhir dan dewasa, mengarah ke dewasa awal kan. Ngerasa tuh kebal gitu, ngerasa tuh jagoan banget. Ngerasa kalau kita ngedrugs terus-menerus, kita nggak akan mati. Ngerasa kalau kita mengendarai mobil laju sekali gitu, oh kalau orang mah bisa kecelakaan, tapi kalau saya nggak. Ada suatu cara berpikir yang unik mungkin ya, yang unik pada remaja. Jadi tuh ada loh pikiran-pikiran yang muncul seperti itu. Nanti dicek. Oh, saya walaupun nggak belajar, nggak akan tinggal kelas kok, nggak lulus kok di mata kuliah ini. Nah, dia kan menyalahi hukum alam ya. Hukum alamnya itu adalah ketika kamu semakin laju naik mobil, atau naik motor, ngendarin motor nggak hati-hati, semakin mungkin probabilitasnya makin mungkin kamu mengalami kecelakaan gitu toh. Tapi anak-anak ini remaja-remaja ini enggak gitu. Kalau kamu belajar, kan hukum alamnya yang kedua, kalau kita belajar akan mungkin kita lulus di mata kuliah itu. Kalau nggak belajar maka nggak lulus. Nah gitu. Atau kalau misalkan kita minum obat atau ngedrugs dengan tujuan apapun, kita ngerasa nggak akan terdampak apapun kok. Nah itu kan false ya, false thinking. Hati-hati di situ. Untuk disadari. Jadi ini pikiran, ini kita. Baru kita bisa ngamatin. Tapi kalau udah bersatu, ini pikiran ini kita nggak bisa lihat nih isi pikiran saya apa. Nah, biasanya kalau dikasih informasi kayak gini, baru kita agak ada jarak dengan pikiran kita. Apa yang saya pikirkan selama ini? Gitu. Yang kedua ini egosentris. Egosentris ini contohnya begini. Kalau misal lagi jalan gitu kan, lagi jalan di pasar atau lagi di mall gitu, si remaja ini merasa kalau semua orang sedang memperhatikan saya. Maka kalau mau keluar dari kamar tuh mesti, woi parfum sampai mana, bedak, rambut, pakaian. Maka penampilan itu menjadi penting sekali bagi remaja arah ke dewasa awal. Ngerasa akan selalu diperhatikan, menjadi sorotan publik gitu. Padahal mah sebenarnya orang ya sekali lihat terus udah lupa dan lain sebagainya gitu kan. Tapi memang ada ciri khas nih, kognitifnya di remaja itu akan ada ke sana, egosentris, berfokus pada diri. Jadi kalau bumi memutari matahari, nah kalau pada dia nih, pada si remaja ini nih, dia mataharinya. Jadi orang lain itu tuh kayak planet-planet lain yang memutarin dia gitu loh. Jadi pusatnya tuh di dia. Nah, itu bisa berdampak ke dalam sosial kita juga, ya toh. Terakhir, negativity bias. Bias negativity ini tuh merupakan suatu pola pikiran kita yang merupakan bawaan dari nenek moyang kita. Wah, makin jauh nih cerita saya kan sampai nenek moyang. Bayangkan dulu zaman purba. Zaman purba kan itu berburu, bertanam gitu toh. Kalau misalkan ada bunyi-bunyi tertentu yang tidak dikenali oleh manusia purba, dia buru-buru langsung pasang senjata. Berpikiran jangan-jangan itu mau bunuh saya, jangan-jangan itu binatang buas, atau jangan-jangan itu apa ya, gitu toh. Nah, sehingga apa bahasanya? Seuzon, berpikiran negatif terhadap sesuatu yang belum pasti. Negativity bias ini. Dulu manusia purba itu bisa survive, bisa bertahan dengan negativity bias. Cuman karena kepikiran terus-menerus berpikiran seperti itu, bisa survive sisi positifnya, sisi negatifnya sekarang mah kita udah banyak pengetahuan gitu, lampu udah nyala, kita bisa tahu itu bunyi apa, kita bisa lihat ada barang apa gitu kan. Sehingga tapi masih kebawaan gitu, masih kepikiran jangan-jangan dia, jangan-jangan ini, jangan-jangan nih, banyak jangan-jangannya, jatuhnya jadi overthinking. Oke, very good.
Bisa dipahami ya, kalau nggak bisa nanti ditanya ya. Selanjutnya, dari aspek emosional. Saya selalu senang membahas ini. Perhatikan deh gambar-gambar ini. Ini satu orang yang sama, tapi punya ekspresi yang beda-beda. Dan ini real, ini valid. Kita semua punya ekspresi seperti ini. Seringkali kita tidak menunjukkan, ya kan? Lagi bergejolak nih, tapi saya nggak menunjukkan. Tapi kan di hati kita tuh kayaknya ekspresinya gini-gini nih, ada marah lah, bosan lah, kayak mau kecewa atau apa, ada banyak hal gitu. Nah, menolak perasaan yang negatif, menerima hanya perasaan positif, itu menjadi problema di kebanyakan manusia. Padahal semuanya emosi yang ada itu merupakan emosi yang real adanya. Perilaku kita untuk menolak emosi itu yang nggak real gitu loh. Kita tuh menolak hal yang real. Misalkan ini ada gelas ya, sama kayak perasaan nyata. Ini nyata juga nih ada gelas. Terus saya bilang nggak ada gelas kok, ini nggak ada gelas. Semakin saya bilang nggak ada gelas gitu kan, kayak lu ngapain sih Vi, orang ini ada gelas kok. Nah sama tuh sama kayak emosi. Ketika kita bilang, aduh kok nggak sama marah ya sama pasangan ya, aduh jangan marah Devi, jangan marah Devi. Gitu tuh, kita sedang mengarahkan diri jauh dari realita. Nah itu hati-hati. Apa yang akan terjadi? Satu, jadi self-hate, membenci diri, kurang mampu menghargai diri. Kenapa? Karena orang lain selalu menjadi prioritas. Aduh mau marah, aduh rasanya mau menumpahkan kekecewaan, misal gitu. Tapi nggak usah lah, kan relasi harus dibangun, harus jadi orang baik, dan lain sebagainya. Kita, Fiona ini, tidak menghargai perasaan yang muncul. Emang perasaan yang muncul marah itu dibuat-buat? Kan enggak. Itu muncul karena memang ada suatu hal yang men-trigger kita. That's why itu muncul. Bukan karena dia kita aku buat-buat deh, aku kecewa sekarang atau aku cemburu sekarang gitu. Kan enggak gitu. Bagaimana kita mampu menghargai orang lain ketika kita nggak pernah menghargai perasaan kita? Salah satu bentuk menghargai perasaan adalah mengiyakan kalau dia ada. Misal nih, Mas Dio ada di depan saya, misalkan ya. Terus kalau saya menghargai Mas Dio, saya anggap dong Mas Dio di depan saya ajak bicara mungkin, atau diskusi terkait beberapa hal, basa-basi lah atau gimana. Tapi kalau nggak menghargai, nggak ada Mas Dio gitu misalkan ya. Mas Dio di depan tuh bilang nggak ada. Ini tidak menghargai guys. Jadi self-hate ini asalnya dari sana juga. Bagaimana kita menyikapi diri kita. Dan akan terpancar ke relasi kita terhadap sosial kita. Hati-hati, semua bermula dari diri sendiri. Oke, yang kedua, bergerak berdasarkan prinsip kesenangan. Nanti yang suka teori psikologi ya, saya tuh kalau cerita-cerita kayak gini, beberapa orang jadi pengen masuk psikologi gitu. Tapi semoga enggak ya, tetap di jurusan kalian masing-masing. Kita sharing-sharing aja masa psikologi. Ada nama tokohnya Freud. Freud ini mengatakan bahwa manusia itu bergerak berdasarkan prinsip kesenangan. Manusia itu bergerak karena hasrat seksualitasnya, libidonya. Jadi nggak ada tuh namanya orang baik gitu kan. Nah, seringkali si hasrat pleasure ini tadi yang prinsip kesenangan ini diimbangi dengan aturan-aturan yang ada. Nah, lalu kita menjadi saya harus gimana ngikutin aturan atau ngikutin hasrat kesenangan saya. Ini kan jadi problem emosi juga kan, mengalami kebingungan identitas diri. Salah satu juga problem yang ada di remaja, ciri khasnya menemukan jati diri. Itu bahasa kalbu banget sih, menemukan jati diri. Tapi kayak konkretnya apa nih menemukan jati diri? Karena adanya kebingungan-kebingungan, saya mau bergerak seperti apa. Gitu. Nanti akan dibahas lagi. Silakan tanyakan beberapa topik yang akan mau dibahas lagi, karena waktu 2 jam itu nggak cukup ya untuk membahas seluruh psikologis remaja itu. Ini pemaparan aja, perkenalan. Yang terakhir, sensitif, baper. Beberapa faktor biologis bisa menjadi sensitif. Beberapa karena kita tidak pernah mengenali atau selalu mengabaikan perasaan kita, lalu di dalam diri kan jadi kayak marah ya. Kenapa sih aku tidak pernah diperhatikan part of us? Bagian dalam diri kita yang lain tuh kayak,
Kenapa selalu di nomor 2 kan sih? Kenapa orang lain selalu nomor 1 kan? Jadi ada kemarahan yang terpendam di dalam diri. Lalu ketika ada orang melakukan sesuatu, gampang ke-trigger. Jadi mudah sekali untuk marah misalnya, atau ngambek, atau kecewa, atau terbawa perasaan. Bisa jadi juga kena overthinking gitu kan. Ah, ini kok dia gini sih balas chatnya, sensitif gitu kan. Ditambah lagi faktor egosentris tadi, ketidakmampuan kita untuk mengambil posisi pakai sepatu orang lain, ketidakmampuan kita untuk berjarak dengan si emosi ini. Nah, itu juga nanti akan dibahas oleh Mbak Vika, tips and triknya gimana supaya enggak sensitif atau bisa lebih bijak dalam menyikapi emosi. Oke, ini slide terakhir sepertinya. Aspek sosial. Tadi kan ada udah biologis, faktor emosi, faktor pikiran, nah sekarang faktor sosialnya. Bergantung pada orang lain, cek. Tipikal yang kalau kemana-mana harus ada orang lain nggak? Mau ke mall nih, mau beli make up, temenin dong. Kalau nggak ditemenin nggak ikut. Pada level parahnya, temenin makan dong. Kalau nggak ditemenin nggak makan. Terus kayak lapar lalu lah jadinya ya kalau nggak ditemenin, nggak ini, atau pesan GoFood jatuhnya, hedon juga jatuhnya kan. Ada faktornya kenapa seseorang itu menjadi bergantung. Nanti ke psikolog lah. Ke psikolog itu nggak melulu ketika kita terdiagnosis gangguan ya. Jadi kalau mau ngecek aja, Kak, kayaknya kok aku apa-apa bergantung sama orang lain ya, kayaknya udah nggak sehat deh, tolong dong Kak, ayo kita diskusi, ini aku ada kenapa sebenarnya. Kan faktornya ada banyak teman-teman. Satu, misal, pada prosesnya ada seseorang itu selalu difasilitasi oleh keluarganya gitu, lalu menjadi tidak terbiasa untuk menjadi mandiri. Jadi kalau misalkan ada orang yang lebih dianggap mampu, dia akan bergantung ke sana gitu, karena nggak bisa mandiri. Atau bisa juga kekosongan emosional, tidak pernah diajari mengenali emosi, dirinya sendiri pun tidak menghargai dirinya tentang emosi yang muncul, mengabaikan. Kemudian ada orang yang ngasih perhatian dan nyaman, maka nyaman itu yang dicari, maka nyaman itu yang terus digantungin. Jadilah people pleaser, ya kan? Kok nyaman ya dicintai sama dia, dikasih bunga, dikasih coklat. Oke, aku belum pernah mengalami perasaan nyaman seperti ini. Atau ini bahasanya ini, jantungku belum pernah berdetak seperti ini ketika ada kamu, gitu kan? Terus jadi kayak, oke, aku akan mempertahankan kamu apapun resikonya, gitu misalkan. Jadinya orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain, bergantung sama orang lain. Ada juga satu lagi, memaksakan diri untuk mengerjakan semuanya sendiri. Ayo, siapa di sini? Apa-apa sendiri. Aku mau sendiri aja, Kak. Nggak mau ngerepotin orang lain. Masalahku mau aku simpan sendiri aja. Nggak usah orang lain bantu. Karena orang lain juga punya masalah yang lebih berat daripada aku. Nah, ini juga nanti akan kita bahas terkait dengan aspek sosial. Nah, semuanya ini mempengaruhi isu-isu yang tadi kita bahas. Ini direkam, semoga nanti bisa masuk YouTube. Jadi teman-teman yang baru masuk bisa recall lagi, bisa menyimak juga penjelasan dari awal. Nah, tanyakan topik ini kalau akan dibahas lagi. Tapi kalau tidak ditanyakan, maka nggak akan saya bahas secara mendetail, karena ada topik yang lainnya. Setelah banyak isu, banyak faktor yang disampaikan, pertanyaannya, lalu apa yang perlu kita ketahui dari diri kita di masa remaja ini? Dan gimana menyikapinya? Oke, maka waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Vika. Silakan, saya izin stop share, biar Mbak Vika bisa share. Terima kasih Mbak Fiona. Oke, teman-teman, kita lanjut ke topik berikutnya. Saya izin share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Oke, sudah ya. Oke, baik. Nah, tadi sampai di mana? Tadi sampai
apa sih yang perlu kita ketahui, terutama dari diri kita, untuk bisa melewati masa remaja dan masa dewasa awal ini. Tadi sudah jelaskan juga sama Mbak Fiona bahwa ada isu-isu nih gitu ya di dalam remaja, di dalam dewasa awal, itu isu pergaulannya seperti apa gitu ya, lalu juga faktor apa yang mempengaruhi. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kitanya dulu nih seperti apa. Kita nih seperti apa sih? Kita ada di fase seperti apa sih? Fase ini itu seperti apa sih adanya gitu ya? Kita harus seperti apa dan bagaimana cara menyikapinya? Seperti itu ya, teman-teman. Baik. Nah, kalau misalnya kita melihat dari tahap perkembangan, tadi menurut ahli psikologis namanya Santrok gitu ya, teman-teman saat ini berada di tahap dewasa awal gitu ya. Nah, pada tahap ini teman-teman itu kan adalah masa dewasa awal. Sebelumnya pasti teman-teman sudah pernah melalui dari masa bayi gitu ya, masa anak-anak, terus mulai nih masa remaja. Lalu saat ini teman-teman ada di fase masa dewasa awal. Nah, setiap periode atau perkembangan dalam diri kita itu punya peranan penting, teman-teman. Jadi kalau misalnya pada fase anak-anak nih, gitu ya, teman-teman saat itu merasakan atau punya kesulitan dalam sesuatu hal, kayak misalnya kesulitan berbicara, misalnya waktu pada anak-anak. Nah, hal itu akan berpengaruh selanjutnya di masa dewasa atau masa saat ini. Begitu pula yang terjadi sama diri teman-teman saat ini. Nah, coba dicek kembali lagi ya, teman-teman. Coba dicek apakah waktu kecil saya punya sesuatu ya, atau ada periode perkembangan yang saya lewati atau saya loncati, atau mungkin ada kesulitan saat perkembangan tersebut. Nanti coba dicek pelan-pelan ya, teman-teman. Gitu. Nah, apabila seseorang ini mampu untuk melewati tugas atau tahap perkembangan tersebut dengan baik, maka idealnya ada perasaan yang bahagia, perasaan nyaman gitu ya, dan berhasil dalam melalui proses perkembangan ini. Nah, tapi kalau enggak, nanti akan muncul nih biasanya konsep diri atau harga diri yang lemah gitu ya dari orang-orang tersebut yang punya keterlambatan seperti ini. Karena pada dasarnya itu biasanya di lingkungan itu akan seringkali dapat namanya pelabelan negatif nih dari orang-orang sekitar gitu ya. Kayak misalnya, lo kok bicaranya ganggu sih gitu. Nah, itu yang membuat pada akhirnya konsep diri kita kena, harga diri kita menjadi rendah seperti itu gitu ya. Nah, pada masa ini, pada masa dewasa awal ini, kita gitu ya, teman-teman itu dituntut untuk melepaskan ketergantungan dengan orang lain nih. Nah, teman-teman dituntut untuk hidup secara mandiri, gitu. Mandiri dalam hal mengambil keputusan, misalnya seperti itu, atau mandiri dalam hal-hal kecil kayak misalnya merapikan tempat tidur seperti itu ya, lalu untuk bisa mendelegasikan tugas, baik mungkin delegasi tugas kepada anggota keluarga, mungkin delegasi tugas kepada teman gitu ya. Jadi harus bisa punya pengambilan keputusan yang baik juga nih ke depannya gitu. Nah, kalau juga di masa dewasa awal ini adalah masa bagi individu untuk memutuskan keputusan besar nih, terutama rencana-rencana masa depan gitu. Teman-teman saat ini mungkin rencananya akan lulus kuliah gitu ya. Nah, tapi nanti ada tuntutan yang besar lagi nih di pertengahan dewasanya teman-teman, ada tuntutan kayak kalau saya sudah lulus kuliah, saya mau ngapain ya? Apakah saya akan bekerja, ataukah saya akan melanjutkan kuliah S2, ataukah saya akan menikah nih dengan pasangan saya, seperti itu. Jadi ada tuntutan-tuntutan seperti itu. Namun pada dasarnya adalah teman-teman dituntut untuk bisa mandiri dalam hal mengambil keputusan bagaimana keputusan untuk hidup teman-teman ke depannya, seperti itu. Lalu ini pada periode dewasa awal ini tadi sudah disebutkan bahwa usianya kurang lebih 18 sampai 25 tahun, teman-teman. Lalu ternyata teman-teman saat ini tuh ada di fase yang namanya intimacy versus isolation. Apa sih fase intimacy versus isolation ini?
gitu ya. Jadi fase ini adalah fase di mana teman-teman membentuk sebuah interpersonal relationship gitu ya, yang mendalam dengan lawan jenis nih gitu. Nah, tugas-tugasnya ini terkait dengan tuntutan akan keintiman, identitas, selalu kemandirian tadi yang sudah disebutkan. Dalam hal ini teman-teman belajar untuk mengenal lebih dalam mungkin dengan pacarnya, dengan pasangannya gitu ya. Jadi membuat suatu hubungan yang lekat gitu ya untuk tahu, oh ternyata pasangan saya seperti ini. Oh ternyata teman saya seperti itu. Jadi hubungannya cukup lekat nih teman-teman. Tapi sebaliknya ketika teman-teman tidak ada atau mungkin mengalami kesulitan dalam masa ini, maka teman-teman juga akan sulit nih untuk mengembangkan hubungan dengan siapapun gitu. Jadi merasa kurang percaya diri kalau misalnya tadi punya hambatan ya teman-teman. Jadi teman-teman merasa kesulitan untuk memahami orang lain, kesulitan untuk memahami perasaan mungkin pacarnya gitu ya. Gitu. Jadi ini perlu nanti teman-teman lihat juga nih ke dirinya teman-teman seperti apa gitu ya. Nah, terkait hal besarnya dalam periode dewasa awal ini adalah kaitannya intimasi ini dengan suatu pernikahan atau hubungan relasi dengan pasangan kita ke depannya gitu ya, dalam hal ini pernikahan. Lalu di dalam intimasi ini adalah ada namanya proses keterbukaan diri, lalu juga kemauan untuk berbagi pemikiran gitu ya kepada orang lain gitu ya. Tadi bagaimana kita bisa menjalin relasi dengan orang lain, menjalin relasi dengan lawan jenis, menjalin relasi dengan anggota-anggota keluarga kita gitu. Nah, biasanya di fase intimacy versus isolation ini gitu ya, di mana teman-teman itu dituntut untuk mengungkapkan diri teman-teman tuh seperti apa. Ini loh saya Vika seperti ini. Lalu menunjukkan kepribadian yang positif, idealnya seperti itu. Gitu. Lalu ditandai juga dengan eksperimen dan eksplorasi, di mana eksperimen dan eksplorasi ini teman-teman dituntut nih, kayak gimana sih teman-teman kalau menghadapi kesulitan, misalnya dalam artian kesulitan nanti kalau perkuliahan, gimana cara membagi waktu ya teman-teman ya gitu. Perkuliahan ini banyak banget nih jadwalnya, harus kerjain A, B, C, D. Nah ini cara teman-teman untuk explore gimana sih cara atau strategi yang tepat untuk bisa membuat sesuatu gitu ya, atau membuat strategi supaya perkuliahan teman-teman ini berjalan dengan mulus. Nah itu salah satunya. Lalu juga bereksperimen dengan banyak hal, hobi-hobi. Nah biasa di sini nih teman-teman mulai muncul hobi-hobi karena adanya jalinan relasi dengan teman-teman yang lain, biasanya memunculkan hobi-hobi yang baru nih gitu. Kayak misalnya hobi akhir-akhir ini kan banyak di masa pandemi kayak makanan gitu ya, makanan dibuat gitu. Nah, teman-teman mungkin dengan teman-teman yang lain itu bisa membuat hobi yang sama. Hobi membuat makanan lalu bisa dijual. Nah, itu. Lalu bahkan ini bisa menjadi suatu karir atau mungkin usaha gitu ya ke depannya buat teman-teman. Gitu. Lalu nah, di sini nih kita melihat bahwa ada sebenarnya tugas perkembangan remaja menuju dewasa awal, teman-teman. Ini saya ambil menurut Harlock gitu ya. Yang pertama, itu mampu menerima keadaan fisiknya. Jadi perlu dia juga nih teman-teman sadari bahwa oh saya Vika secara fisik saya mungkin hidungnya pesek, saya hitam dan sebagainya. Nah itu harus diterima dulu teman-teman keadaan dirinya teman-teman gitu ya. Baru bisa menerima orang lain yang di sekitarnya. Jadi jangan pernah rendah diri, jangan pernah merasa tidak percaya diri dengan apa yang sudah Tuhan karuniakan ke kita. Jadi perlu penerimaan secara menyeluruh terhadap diri kita, baik itu kekurangan dan maupun kelebihan kita. Lalu mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Dalam hal ini peran seks bukan hanya kelamin saja ya teman-teman. Jadi peran seks di sini adalah saya, contohnya saya sebagai wanita gitu ya, saya mungkin bisa membantu atau apa yang saya bisa bantu atau lakukan kepada orang lain
gitu. Jadi nggak hanya pria misalnya bisa melakukan sesuatu hal, tapi wanita saya juga bisa melakukan sesuatu hal. Peran wanita tuh apa sih? Kalau misalnya nanti ketika sudah dalam hubungan pernikahan, perannya wanita adalah apa? Misalnya melayani pasangannya gitu ya, mengurus anak dan sebagainya. Nah, lalu juga pria, pemahaman sebagai pria itu apa? Misalnya mencari nafkah, bertanggung jawab dengan keluarganya, seperti itu teman-teman. Oke, yang ketiga adalah berusaha mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis gitu. Jadi teman-teman kita itu nggak hanya yang sesama jenis aja, dalam artian teman harus cewek sama cewek, enggak, tapi juga bisa teman cewek sama cowok, seperti itu ya. Jadi perlu adanya membina hubungan yang baik supaya kedepannya teman-teman bisa berkolaborasi nih dengan teman-teman yang lain, gitu ya. Lalu yang keempat, berusaha mencapai kemandirian emosional. Tadi sudah dijelaskan faktor-faktornya secara emosional remaja itu seperti apa. Nah, di fase ini, teman-teman dituntut untuk mandiri secara emosional. Dalam arti, tahu nih kalau ada suatu masalah, teman-teman tahu harus melakukan apa. Jadi jangan pernah mengambil keputusan tanpa berpikir terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jadi harap dipikirkan terlebih dahulu nih, kira-kira kalau ada suatu masalah, apa ya yang harus saya lakukan? Gitu ya. Jangan secara emosi, kita mengambil keputusan, maka keputusan yang kita ambil itu salah, kan itu sangat fatal sekali ya teman-teman. Gitu. Lalu juga berusaha untuk mencapai kemandirian ekonomi nih. Dalam hal ini itu tadi teman-teman setelah lulus kira-kira teman-teman mau ngapain ya? Apakah mau bekerja ataukah mungkin nanti menjadi ibu rumah tangga? Tapi secara kemandirian ekonomi ini dalam artian apakah secara pribadi teman-teman ini bisa mengaktualisasikan diri di lingkungan, dalam artian mandiri secara pribadi, bisa misalnya menghasilkan uang atau menghasilkan bantuan-bantuan atau jasa-jasa juga kepada orang lain, itu dalam hal ini bisa menjadi bisa masuk dalam kemandirian ekonomi, gitu ya. Oke, yang selanjutnya berperan sebagai anggota masyarakat. Tadi juga sudah disinggung bahwa kita nggak hanya hidup bersendiri saja, kita itu hidup bermasyarakat. Jadi sebagai pribadi kita juga harus bisa berperan sebagai anggota masyarakat, membantu kalau misalnya tetangga kita punya kesulitan dan sebagainya. Lalu memahami dan menghayati nilai orang-orang dewasa dan orang tua. Kadangkala di usia kita saat ini, kita merasa bahwa apa yang menjadi pemikiran kita itu selalu benar dan orang tua salah gitu ya. Belum tentu teman-teman. Jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin menjadi nilai tertentu dari orang tua kita gitu ya. Misalnya kamu nggak boleh kuliah dulu deh, jangan pacaran dulu. Nah, maksud orang tua kan pengennya supaya kamu fokus nih untuk kuliah. Tapi kalau kita sebagai si remaja ini kan kadang-kadang apaan sih mama papa kok nggak bolehin aku pacaran sih gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita pikirkan, oh mungkin keinginan papa dan mama adalah supaya aku ingin fokus nih, supaya aku nanti selesai tepat waktu, seperti itu. Jadi perlu pemahaman dan diskusi terutama dengan orang tua gitu ya teman-teman, untuk bisa memahami apa sih yang menjadi nilai, apa sih yang diinginkan orang tua terhadap kita, apa sih keinginan orang tua terhadap kita ke depannya, seperti itu ya teman-teman. Lalu juga selanjutnya mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki usia dewasa. Ini terkait juga dengan poin yang nomor 6, jadi berperan sebagai anggota masyarakat. Yang ke-9, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Nah, ini penting teman-teman, karena banyak sekali di luar sana isu-isu terkait dengan perkawinan. Bahkan kemarin saya temukan isu saat pandemi gitu ya, banyak orang atau banyak remaja yang saking kesepiannya, saking nggak tahu mau ngapain di rumah, ya udahlah, nikah aja enak kali ya kita. Ingat teman-teman, kalau misalnya kita membahas suatu pernikahan tidak melulu sesuatu yang enak. Justru pernikahan adalah menambah
menambah banyak problem-problem lain. Tapi jangan takut teman-teman, semua problem itu bisa dibicarakan, didiskusikan dengan pasangannya. Nah, kembali untuk mempersiapkan diri memasuki perkawinan ini perlu adanya keputusan yang tepat, perlu adanya faktor-faktor atau mungkin perlu adanya hal-hal yang dipikirkan ke depannya untuk memasuki perkawinan. Nanti bagaimana ketika punya anak, bagaimana harus menghidupi keluarga seperti apa, siapa yang akan secara finansial bekerja seperti itu ya. Lalu yang terakhir memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Kaitannya juga dengan nomor 9 gitu ya. Jadi nanti bagaimana keluarganya seperti apa, apakah akan tinggal di rumah mertua ataukah tinggal di rumah sendiri. Nah, mungkin poin nomor 9 dan nomor 10 menurut teman-teman ini kok kayaknya jauh banget ya Kak gitu. Tapi memang begitu adanya teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman belum ada di fase untuk memikirkan hal ini, tapi suatu saat nanti ada, gitu ya. Suatu saat teman-teman akan mengalami fase ini atau tugas-tugas ini, gitu. Oke, nah tadi coba dari poin 1 sampai 10, gitu ya. Teman-teman checklist, gitu ya. Kira-kira saya sudah di tahap yang mana sih, gitu ya. Nih, saya coba lagi. Pertama ini mampu menerima keadaan fisiknya, mampu menerima, lalu berperan sebagai anggota masyarakat, sampai memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab keluarga. Teman-teman coba checklist, kira-kira teman-teman sudah ada di tahapan yang mana. Kalau misalnya poinnya tadi setelah dijumlahkan, poinnya di range 1-3 berarti belum matang, 4-8 sesuai tahap perkembangan, 9-10 itu matang. Coba ya, teman-teman nanti di checklist sendiri, ya kira-kira sudah di tahap yang mana. Kalau ternyata masih belum matang gitu ya, nggak apa-apa teman-teman. Jadi ini adalah waktunya teman-teman berproses gitu ya, berproses untuk bisa matang secara kognitif, emosional, sosial dan sebagainya, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan sebagai kita remaja untuk bisa memahami diri gitu ya? Apa sih yang bisa dilakukan kita selanjutnya? Yang pertama bahwa memahami keadaan diri, bahwa masa sekarang ini, masa saat ini penuh tantangan dan penuh adaptasi di segi biopsikososial. Tantangannya apa? Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Fiona di depan. Tantangannya banyak sekali, apalagi dalam hal pergaulan ya teman-teman. Tantangannya sangat banyak sekali. Jadi pintar-pintar bagi teman-teman untuk memilah dalam hal ini, memilah lingkungan, memilah pertemanan, gitu ya, memilah mana yang baik, mana yang buruk, gitu teman-teman. Lalu juga perlu adaptasi hal ini teman-teman juga perlu melihat gitu ya lingkungan teman-teman ini seperti apa. Kalau dinilai ini lingkungan lingkungan seperti ini tidak baik buat saya, maka tinggalkan. Tapi lingkungan ini memberikan sesuatu yang positif, maka teman-teman boleh terus berada di lingkungan seperti ini. Jadi pahami dulu ya keadaan dirinya bahwa saat ini tuh akan banyak loh tantangannya ke depan. Gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua menerima diri. Dalam hal ini menerima diri mungkin teman-teman punya kekurangan nih, gitu ya, tidak percaya diri misalnya, atau tadi overthinking misalnya. Maka kedepannya teman-teman perlu mengembangkan gimana sih cara mengembangkan supaya saya lebih percaya diri lagi, gitu ya. Lalu mungkin teman-teman bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial, atau mungkin kalau di perkuliahan teman-teman bisa ikut kegiatan-kegiatan UKM gitu ya, di UMN seperti itu. Jadi mengembangkan, jadi teman-teman tahu nih dulu diri teman-teman tuh saya nggak merasa percaya diri, maka saya saya mengembangkannya dengan saya ikut UKM, atau mungkin ketika ada acara teman-teman ditunjuk menjadi MC, meskipun teman-teman nggak punya kepercayaan diri yang kecil, tapi nggak apa-apa, teman-teman berusaha untuk mengembangkan hal itu. Maka ya udah, saya ambil aja nih job untuk menjadi MC, misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu yang bisa dilakukan adalah self-care, teman-teman. Lalu yang menjadi self-love. Nah, self-care itu apa sih, teman-teman? Self-care itu adalah tindakan gitu ya untuk merawat diri secara fisik dan mental.
kesadaran dari diri kita yang kita butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang membuat kita santai dan bahagia. Jadi kasarnya adalah perawatan diri nih teman-teman. Gitu. Nah, kalau self love itu apa? Self love itu menumbuhkan rasa cinta, kasih, dan penerimaan terhadap diri, sehingga kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri kita. Kenapa sih dua hal ini butuh gitu ya? Karena untuk memenuhi gaya hidup yang seperti apa? Gaya hidup yang sehat, baik secara fisik maupun mental gitu ya. Kalau misalnya kita sudah menjalankan ini, idealnya sih kita secara pribadi itu selalu berpikir positif seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya mampu mengaktualisasikan diri dan bermanfaat di lingkungan. Tadi terkait juga dengan yang pertama juga gitu ya, bahwa kita bisa melakukan ini, aktualisasi diri, bisa bermanfaat di lingkungan, bisa ikut kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, supaya kita bisa menjadi pribadi yang positif ke depannya. Lalu berupaya untuk belajar mengambil keputusan dan bertanggung jawab nih teman-teman. Keputusan ini dalam hal ini contohnya adalah keputusan dalam teman-teman mengambil jurusan misalnya seperti itu. Ini kan teman-teman belajar ya. Ini teman-teman belajar untuk saya mengambil keputusan untuk masuk ke jurusan Ilkom misalnya seperti maka saya perlu tanggung jawab yang penuh nih untuk saya bisa survive di jurusan Ilkom. Betapapun tugasnya yang banyak, betapapun mungkin dosennya yang kurang menyenangkan, tapi saya karena saya sudah mengambil keputusan, maka saya harus bertanggung jawab dengan keputusan tersebut. Gitu ya, teman-teman. Oke. Lalu di sini, nah kira-kira gimana sih kita memilih pergaulan sehat, atau mungkin pergaulan sehat tuh yang seperti apa sih Kak? Gitu ya. Yang pertama teman-teman, pergaulan yang sehat itu adalah yang pertama kamu merasa nyaman dan mengalami pertumbuhan. Artinya mungkin nih teman-teman karena kenalnya online jadi mungkin tidak begitu dekat ya, tapi nanti suatu saat kita doakan saja pandemi segera berakhir, teman-teman bisa saling bertemu nih satu sama lain. Coba teman-teman hayati, teman-teman observasi lingkungan teman-teman seperti apa. Kalau teman-teman merasa nyaman dan teman-teman mengalami pertumbuhan dengan lingkungannya, itu artinya pergaulan teman-teman itu cukup sehat di situ. Lalu termotivasi untuk melakukan hal-hal baik gitu. Nah, tadi kan teman-teman sudah tahu ya gitu, sudah bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi teman-teman kalau misalnya lingkungannya punya kegiatan dalam hal misalnya jualan sesuatu, jualan makanan, itu kan adalah hal-hal baik, yang melakukan hal baik misalnya, atau kegiatan-kegiatan sosial. Nah, itu artinya teman-teman ada di fase atau di tahap yang pergaulan yang sehat nih. Gitu. Lalu yang ketiga perlu adanya untuk usaha untuk bisa menjalin relasi. Kalau nggak ada usaha, kita sendiri nggak punya usaha untuk menjalin relasi, bagaimana kita bisa ada di pergaulan yang sehat ini, teman-teman. Jadi perlu adanya usaha juga gitu ya untuk bisa menjalin relasi. Yang selanjutnya adalah memilih teman yang memiliki tujuan yang sama. Kaitannya di poin 1 dan poin 3 gitu. Apakah tujuan kita sama? Misalnya tujuannya adalah lulus bareng-bareng gitu ya. Nah, ya udah, jadi tujuannya sama nih, kita mau lulus bareng-bareng. Ya udah, akhirnya kita berupaya untuk misalnya selalu kerja kelompok bareng, selalu nugas bareng. Itu kan sebenarnya hal kecil tapi sifatnya positif nih, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di lingkup yang seperti itu, pertahanin ya, teman-teman. Oke, yang selanjutnya mentoleransi teman yang memiliki nilai yang berbeda. Nah, ini kadang yang menjadi problem dalam pertemanan, kayak misalnya si A contohnya dia tidak diperbolehkan oleh ibunya untuk pulang malam. Misalnya kalian punya nugas bareng nih, tapi si A nggak boleh nginep atau nggak boleh pulang malam. Nah, teman-teman perlu untuk punya sikap mentoleransi hal ini, karena kan kita tidak tahu ya, maksudnya keluarganya seperti apa, mungkin
orang tuanya punya rasa kecemasan yang tinggi terhadap anaknya, maka toleransi ini penting untuk kita hargai gitu ya. Apalagi nanti teman-teman nugas bareng gitu ya, temannya nggak bisa sampai malam banget gitu. Nah, ini perlu toleransi. Tapi juga kembali lagi nih teman-teman, lihat dulu apakah ini memang sudah nilai-nilai ini memang sudah sesuai apa belum. Kalau belum sesuai mungkin bisa didiskusikan ya teman-teman, kembali lagi gitu. Lalu yang terakhir, teman yang berani menegur ketika kita melakukan kesalahan. Nah, ini kadang-kala sulit dilakukan karena mungkin akan menjadi tersinggung nih temannya gitu. Tapi sebaiknya memang pergaulan yang sehat ini penting untuk kita bisa menyadari diri. Kalau misalnya ada teman kita atau teman kita menegur diri kita bahwa oh si Vika ini anaknya egois banget ya gitu. Nah, coba deh diobrolin gitu dan kita juga perlu introspeksi diri nih. Oh iya ya, saya egois banget ya gitu. Jadi penting untuk kita pribadi introspeksi diri, terutama teman-teman yang ketika ada teguran dari teman-teman ketika kita melakukan kesalahan. Jangan merasa tersinggung juga teman-teman. Kalau misalnya hal itu baik untuk diri kita, maka kita perlu menerima hal tersebut. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini saya ada breakdown beberapa hal tadi terkait dengan self-care. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa merawat diri kita? Gitu ya. Oke, merawat diri dalam hal ini mungkin nanti kaitannya juga dengan pergaulan gitu ya, di mana nanti akan tumbuh hal-hal atau kegiatan yang positif nih ke depannya dengan teman-teman kita. Gitu. Yang pertama, secara fisik itu kita bisa melakukan olahraga. Olahraga ini bisa kita lakukan bersama teman-teman gitu ya. Lalu makan makanan bergizi, minum air putih, melakukan kegiatan di luar ruangan. Di luar ruangan ini mungkin karena terkait juga dengan pandemi jadi tidak masih terbatas, tapi mungkin ada kegiatan yang bisa dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Lalu melakukan hobi yang sama, ini bisa memunculkan suatu kegiatan yang positif juga dan bisa meningkatkan pergaulan yang sehat nanti bersama teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah dari segi mental. Nah, ini untuk pribadi teman-teman. Jadi kita bisa melakukan meditasi, melakukan yoga, lalu journaling emosi. Journaling emosi ini kita menuliskan apa perasaan kita saat itu, apa yang kita rasakan saat itu. Misalnya saya kesel banget nih gara-gara ada teman saya yang teman saya yang menyakiti saya, misalnya seperti itu. Nggak apa-apa, itu tadi sudah jelaskan bahwa itu boleh dirasakan kok gitu ya, dan memang harus dirasakan. Lalu bersyukur dengan kegiatan yang dilewati, lalu bertemu profesional atau psikolog atau orang yang bisa dipercaya supaya kita pikirannya tetap waras nih dalam tanda kutip gitu ya. Lalu secara emosional kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu self talk, lalu terkoneksi dengan orang-orang di sekitar gitu ya. Lalu digital detox. Digital detox ini ya tidak melulu kita selalu melihat media sosial kita, karena kadang-kadang kita merasa insecure gitu ya, itu yang menjadi mental kita kadang-kadang down melihat kok orang lain senang-senang ya jalan-jalan di luar negeri, kok saya enggak. Nah, padahal sebenarnya kita belum tentu tahu gitu apa yang dirasakan orang tersebut. Bisa jadi ketika dia senang-senang di medsosnya saat yang realnya dia lagi berantem sama orang tuanya, kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah belajar nafas. Jadi nanti ada cara-cara bagaimana supaya kita tetap tenang ketika kita punya amarah, ketika kita merasa emosional, ketika kita marah, kita punya cara yaitu dengan belajar nafas. Gitu. Jadi ditarik, ditahan, lalu dikeluarkan dengan hitungan tertentu. Lalu belajar berempati dengan keadaan orang lain. Gitu ya. Jadi kita bisa berupaya untuk berempati dengan orang lain supaya rasa emosional kita itu semakin terasa gitu ya. Lihat orang lain seperti apa.
Begitu ya teman-teman. Oke, sepertinya saya sudah selesai, dan teman-teman, kita dari divisi Student Support, kita ada di gedung C, ruang 205. Nanti ketika teman-teman membutuhkan atau mungkin ada pertanyaan, ingin berdiskusi dengan psikolog di Student Support, teman-teman bisa melakukan kontak number gitu ya dengan Mbak Fiona di sini, lalu ada email address studentsupport@umn.ac.id. Bisa diskusi dengan 3 orang psikolog di Student Support, ada saya, ada Mbak Fiona, dan ada Mas Tio. Itu ya teman-teman. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, kita akan tanya jawab. Oke. Oke, terima kasih Mbak Vika dan Mbak Fiona. Kita sudah sangat banyak mendapatkan informasi baru ya nih teman-teman ya. Mulai dari sumber-sumber dari masalah-masalah yang mungkin teman-teman hadapi, ada kognitif, ada biologis, psikososial, emosional, itu mungkin teman-teman pernah ngerasain, tapi kayak bingung sebenarnya itu maknanya apa gitu ya. Dan juga sudah dipaparkan bahwa kita tuh punya tugas perkembangan di masing-masing usia ini. Dan itu mau tidak mau harus dipenuhi agar perkembangan berikutnya lebih terjamin pelaksanaannya. Nah, mungkin kita buka aja nih, Mbak Vika dan Mbak Fiona, pertanyaan. Tadi ada beberapa sih sudah masuk, tapi kalau masih ada yang mau bertanya, boleh dituliskan aja di kolom chat, atau kalau masih malu-malu, boleh private aja. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya gitu ya. Nah, mungkin saya bacakan dulu yang sudah mengirimkan pertanyaan nih, Mbak Vika dan Mbak Fiona. Jadi ini terkait dengan orang tua. Nah, orang tuanya ini kadang suka curigaannya tentang pergaulannya dia gitu. Padahal nggak ada apa-apanya, gitu biasa-biasa aja. Nah, kira-kira gimana sih supaya orang tua saya lebih paham dengan kondisi saya yang sebenarnya, terutama untuk pergaulannya itu. Oke, boleh nih, silakan dijawab. Mungkin Mbak Vika atau Mbak Fiona, silakan. Oke, mungkin saya dulu ya. Nanti mungkin Mbak Fiona bisa menambahkan gitu. Tadi temennya, Mas Tio merasa ini ya, apa namanya, curigaan gitu ya orang tuanya gitu ya, tentang pergaulan pergaulannya saat ini gitu ya. Nah, penting sebenarnya teman-teman di masa ini, tadi kan ada kita membahas tentang hubungan yang mendalam. Nah, penting hubungan yang mendalam ini tidak hanya dengan pasangan kita, dengan teman-teman kita, tapi hubungan ini juga penting dengan orang tua kita, gitu ya. Karena kita masih tinggal di rumah nih, masih tinggal bersama orang tua. Jadi orang tua tahu betul nih anaknya seperti apa. Dan penting juga gitu ya untuk bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan orang tua. Kalau misalnya masih orang tuanya curigaan, teman kamu tuh yang kayak gimana sih, gimana gitu. Nah, mungkin orang tua ini wajar sih, menurut saya wajar orang tua punya kecemasan tentang suatu pergaulan gitu ya, karena banyak tadi sudah isu-isu yang sudah jelaskan Mbak Fiona, itu tadi banyak banget isu-isu yang terjadi. Maka wajar bagi orang tua untuk merasakan keresahan ini. Nah, kita sebagai anak harusnya seperti apa sih? Menurut saya adalah berkomunikasi, berdiskusi dengan orang tua. Mungkin kalau orang tuanya tidak percaya temannya seperti apa, sekali-sekali boleh kok untuk diajak temannya ke rumah, dikenali nih sama teman-temannya, dikenalin sama orang tuanya, teman-temannya ini, si A, si B, si C gitu, rumahnya di mana, kuliahnya di mana, jurusannya apa dan sebagainya. Jadi orang tua tahu nih, oh ini teman-teman anak saya juga. Jadi orang tua sebagai orang tua jadi punya pemahaman, jadi kayak jadi tahu ya, ternyata teman-teman anak saya ini seperti ini. Orang tua tahu nih bahwa anak saya tidak salah punya teman-teman yang baik sebenarnya seperti itu gitu. Seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mbak Fiona. Baik Mbak Vika. Tambahkan? Ya, nggak nambahkan sih Mas Dio. Ini ada beberapa pertanyaan private. Mungkin saya langsung jawab. Gimana Mas Dio? Boleh satu dulu Mbak Fiona. Oh ya, kalau saya sih nggak ada, cukup dari Mbak Vika. Oh, satu dulu saya menjawab pertanyaannya gitu. Iya, boleh. Okay. Atau bebas.
Nah, pertanyaannya begini, ini menarik pasti. Apakah mungkin bagi lelaki remaja untuk tidak pernah coli atau nonton porno? Bahasa ilmiahnya adalah apa Mas Dio? Bahasa ilmiahnya Masturbasi. ini? Masturbasi. Apakah mungkin bagi lelaki remaja untuk tidak pernah melakukan masturbasi? Nah, jawabannya begini teman-teman. Hasrat seksual yang muncul, yang membendung gitu kan, itu suatu energi yang perlu disalurkan. Kadang kalaupun kita nggak masturbasi, aduh nggak mau itu dosa gitu kan. Pas tidur keluar juga spermanya gitu loh. Jadi tubuh kita ini smart. Apa yang masuk akan keluar, apa yang terpola di dalam akan keluar bagaimanapun. Sama dalam emosi juga. Ya kan larinya ke emosi lagi kalau saya. Mau kita pendam-pendam kayak apapun gitu kan, kita tahan-tahan gitu, akan keluar. Pilihannya kita sadari dia lagi keluar atau kita nggak pernah sadari. Kalau dalam emosi itu jadi membuncah gitu, meledak. Saya nggak pernah tahu, Kak, kok saya punya kemarahan sebesar ini. Saya nggak pernah tahu, Kak, ternyata saya punya kekecewaan sebesar ini. Problem. Sama juga dalam tadi ya, masturbasi tadi. Akan keluar dengan caranya, namanya juga biologis. Bisa jadi dia mengalihkan, oh nih energinya nih, oke saya alihkan dengan ini, bantuin kerjaan gitu, misal gitu. Atau misal dengan belajar gitu kan. Nah, bisa jadi saja terjadi. Jadi tidak ada hitam putih gitu. Kalau tidak masturbasi maka tidak normal, kalau masturbasi maka normal dan lain sebagainya. Tapi semua tubuh kita punya caranya masing-masing. So, pahami gitu. Itu Mas Dio pertanyaannya. Jawabannya, pertanyaan dan jawabannya. Jawabannya ya. Yeah. Oke, thank you Mbak Fiona dan Mbak Vika. Ini ada pertanyaan lagi nih, cukup menarik juga. Jadi beberapa bulan ini saya merasa kehilangan gairah akan sesuatu dan juga sering merasa kesepian. Gimana sih caranya supaya bisa melewati fase ini? Terima kasih sebelumnya. Silakan. Silakan Mbak Fiona. Oh ya, mohon maaf Mas Dio, tadi gimana tidak bergairah untuk hidup ya tadi ya? Kehilangan gairah akan sesuatu, Mbak. Jadi mungkin kehidupannya kok kayaknya flat aja gitu, kayaknya kok sering rasa kesepian juga. Oh, Nah, kira-kira untuk melewati fase ini gimana sih? Melewati fase ini. Oke, very good. Teman-teman, siapapun yang bertanya, siapapun yang pernah mengalami kesepian, ini bukan, kalau kita bilang fase tuh semacam gini loh, kalau nggak lewat fase itu, maka nggak akan jadi orang gitu. Kalau nggak lewat jembatan itu, maka nggak jadi orang. Jadi, jangan menormalkan sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Paham nggak ya maksud aku? Semoga tepat lah bahasa saya ini. Pada intinya begini, oh iya oke, ini mungkin fase normal untuk saya jalani. Bukan fase normal terus kita nggak ngapa-ngapain, karena saya menangkapnya temanya dia itu tuh fase ini terus gimana supaya terlewati aja. Nggak ada perjalanan kehidupan kita yang terlewat begitu aja. Ingat, saya ulangin sekali lagi. Satu hari yang dikasih oleh alam semesta, yang dikasih Tuhan, kalau percaya sama Tuhan, untuk si Fiona ini jalanin satu hari lagi, nggak ada ceritanya itu berjalan begitu aja. Apapun di satu hari ini yang teman-teman lewati, ada satu pemaknaan yang perlu kita ambil, ada satu pembelajaran yang perlu kita petik, ada pesan dari semesta, dari dari sekitar, dari lingkungan kita yang perlu kita interpretasikan supaya kita menjadi individu yang semakin baik lagi ke depannya. Maka kesepian atau kehilangan daya tarik terhadap sesuatu mesti dicek. Ini asalnya dari apa? Dulu pernah nggak ngalami hal yang sama? Kalau saya sama klien saya gitu, Mas Dio. Mungkin Mas Dio dan Mbak Vika juga psikolog, jadi mungkin kita mempertanyakan hal yang sama sebenarnya dalam prosesnya. Calling lah student support, email ke student support untuk kasih kontaknya. Saya juga share kontak tadi di sana. Bisa kontak Kak, mau diskusi terkait kesepian. Karena faktornya ada banyak. Ada misal dari emosi yang terlalu banyak diabaikan, nggak bisa dikenali emosi yang saat ini apa. Ada terlalu apatis dari pikiran. Saya pernah dapat pertanyaan kayak gini, Mas Dio. Ini masih membekas dalam pikiran saya. Kak, kenapa bunuh diri itu nggak boleh? Itu di ruang konseling. Saya baru pertama kali dapat pertanyaan, Kak, kenapa bunuh diri nggak boleh?
karena dalam proses berpikir dia tuh ngerasa bahwa buat apa hidup, kan hidup ini hasil dari dua orang yang melakukan hubungan seksual, terus saya lahir, terus kayak nggak no meaning gitu kan. Secara psikologis kita paham, intervensi untuk klien ini, saya nggak cuma praktek di UMN, jadi jangan memperkirakan, masih UMN nih gitu ya. Praktek saya ada di beberapa tempat, pola pikirnya adalah, buat apa sih hidup gitu, nggak menarik ya. Nah, awal tidak menariknya hidup, itu tidak menariknya suatu hari. Satu hari ini nggak menarik ya, lama-lama hidup jadi nggak menarik gitu kan. Nah, hati-hati di sana, segera cari bantuan lah buat diskusi, bisa ke psikolog, bisa ke orang yang dipercaya. Maka saya tidak menjawab secara konkret sebenarnya kenapa kesendirian, karena faktornya ada banyak sekali, tergantung dari pengalaman kehidupanmu, bagaimana kamu menjalani kehidupan, bagaimana lingkunganmu, bagaimana kamu menyikapi lingkungan yang seperti itu, dan sebagainya. Begitu kalau dari saya, Mas Dio. Oke, thank you Mbak Fiona, sudah sangat komplit jawaban-jawabannya ya. Mungkin kalau dibahas lebih dalam bisa sejam sendiri ya Mbak Fiona ya, untuk topik itu saja, ya. apalagi saya. Betul ya Mbak Fiona ya. Oke, ini mungkin pertanyaan juga nih. Saya gabungkan, ada yang beberapa mirip-mirip gitu ya. Siap. Mungkin Mbak Vika bisa jawab kali ini. Okay. Gimana ngatasin lingkungan yang toksik? Jadi entah itu keluarga, teman gitu ya, atau saudara. Terus juga intinya tuh gimana cara ngatur batasan dalam diri, boundary gitu ya. Biar ujung-ujung itu nggak berujung sama hal yang sifatnya insecure atau overthinking mungkin. Gitu. Gimana tuh kira-kira Mbak Vika? Wow, ini banyak banget sih pertanyaan toksik gitu ya. Nah, sebenarnya kata suatu hari nanti entah di tanggal berapa kita akan membahas tentang si toksik itu ya sama Fiona. Jadi nantikan untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang si toxic relationship ini. Jadi mungkin saat ini saya kasih gambarannya aja. Kalau misalnya teman-teman ada di situasi yang memang sangat buruk sekali gitu ya, maka teman-teman coba sadari dulu pertama bahwa oke, saya ada di lingkungan yang seperti ini. Jadi perlu disadari gitu ya, sadari bahwa teman-teman bahwa Anda ada di lingkungan seperti ini. Maka ketika sudah disadari, teman-teman bisa berpikir kira-kira apakah hal ini baik untuk saya atau tidak ke depannya. Jadi penting untuk berpikir ulang apakah saya harus selalu ada di posisi ini atau saya harus keluar gitu. Kalau saya harus ada di posisi ini, maka teman-teman juga Anda bertanggung jawab penuh dengan situasi di situ dan Anda mengalaminya gitu. Tapi ketika Anda keluar, coba cari bantuan gitu ya, atau mungkin orang-orang yang bisa membantu, atau mungkin dari diri sendiri berusaha untuk bisa keluar, kayak misalnya contohnya dari keluarga. Nah, kan dari keluarga kita nggak mungkin keluar gitu ya, bisa-bisa keluar dari kakak nih, tapi bukan gitu caranya. Tapi dalam artian kita coba untuk diskusikan dengan misalnya orang tua, dengan teman gitu ya, bahwa ini tuh salah gitu, ini tuh salah, ini nggak sesuai gitu dengan kemauan saya atau kemauan orang tua atau kemauan lingkungan gitu ya. Ini diajak diskusi. Tapi ketika ini masalahnya menjadi lebih rumit, maka Anda itu membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa sama-sama keluar dari relasi yang seperti ini. Jadi mungkin yang saya bisa katakan adalah sadari terlebih dahulu gitu. Lalu mungkin nanti Mbak Fiona bisa tambahkan ya untuk toxic ini, tapi nanti kita akan bahas, pasti akan kita bahas tentang si toxic relationship ini sih, gitu Mas Tio. Oke, thank you Mbak Vika ya. Oke. Pertanyaan sekali lagi kali ya, masih ada waktu ini. Ada yang bertanya tentang emosi. Jadi akhir-akhir ini saya ngerasa kalau lagi banyak tugas, itu bawaannya jadi cepat moody gitu ya. Tapi kalau udah beres jadi senang banget. Giliran lagi yang numpuk banget bakal down. Nah, kira-kira gimana sih cara ngatasinnya? Boleh Mbak dibantu untuk dijawab? Ya, teman-teman, setiap kita punya kapasitas psikologis. Saya seringkali menganalogikannya seperti balon. Ini balon nih.
Kalau misalkan stresnya masuk gitu kan, stres itu bisa banyak hal lah. Internet nge-lag stres, banyak kerjaan, banyak tugas stres, orang tua ngomel-ngomel, orang tua berantem stres, lapar stres, macet stres, demo stres, semua stres. Balon kita ini ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang bisa nampung stres banyak gitu kan, sampai balonnya gede, karena setiap kali angin masuk, ibaratnya itu seperti stres yang kita alami. Ada beberapa orang yang paham bahwa saya ini punya kapasitas balon ini, kalau penuh tuh tandanya kayak apa, dia tahu, dia paham. Proses pengenalan dirinya baik. Maka dia segera cari cara, gimana caranya supaya balon ini bisa ini lagi, keluar, gitu toh. Kalau misalkan dia nggak tahu, jatuhnya seperti, Kak, kok aku udah nggak nyaman ya rasanya ya, mau curhat tapi nggak bisa. Mau ini tapi kok nggak tahu gitu loh, karena dia nggak pernah tahu bahwa dia punya balon tuh udah penuh sebenarnya, dia perlu dikeluarkan balonnya gitu kan. Nah, pada kasus yang tadi, kenapa kalau misalkan jadi murung sekali kalau misalkan lagi banyak tugas, tapi kalau udah selesai itu jadi happy banget. Bayangkan ini balon terik banget kan, nggak nyaman ya, stresnya tuh numpuk karena tugas banyak. Terus tiba-tiba ada nih rilis stresnya. Rilis stresnya adalah menyelesaikan tugas. Itu kan balon jadi keluar tuh. Jadi kempis lagi. Ringan jatuhnya. Jadi nerima stres baru tuh nggak apa-apa. Bayangkan kalau udah terik banget kan, nambah udahlah kita ngerasa nggak nyaman, ada stres baru misal gitu, jadi susah masuk juga. Jadi kita ngerasa aduh kayaknya udah di luar kapasitas saya deh untuk menerima stres gitu. Maka kenali bahwa saya berbeda dengan orang lain. Orang lain mungkin nggak stres kalau banyak tugas, tapi bagi saya akademik nomor satu. Bagi orang lain mungkin pacarnya nomor satu. Bagi orang lain mungkin kesehatannya nomor satu. Maka kalau tugas banyak dia nggak gitu worry. Yang dia worry ketika oksigennya mulai kurang, atau saturasi pernafasan, ayolah pakai saturasi pernafasan, atau darah tingginya naik gitu. Nah itu baru worry di dia. Kalau saya enggak, Kak. Pokoknya akademik gitu. Akademik ini mesti nomor satu. Nah, itu tuh mempengaruhi emosi. Pola pikir mempengaruhi emosi kita. Nah, lalu kalau udah beres ternyata jadi lega banget gitu. Itu mungkin penjelasannya. Tapi pasti kan pertanyaannya gini, normal enggak, Kak? Aku perlu ke psikolog enggak, Kak? Kalau ke psikolog mau, monggo-monggo aja. Ini pola yang sedang teman-teman jalani. Pola. Kalau ngerasa tidak oke dengan pola yang ada, maka ke psikologlah untuk mengubah pola. Amati dulu, apa dampak dari pola ini. Kalau dampaknya negatif, jadi bikin mut-mutan, sampai relasi sosial pergaulan balik lagi, jadi nggak oke, maka segera ke psikolog supaya bisa diubah pola yang baiknya seperti apa. Gitu. Tapi kalau ngerasa, cuman ngerasa bingung aja, Kak. Tapi kalau udah dijelasin kayak gini, udah cukup, dan dampaknya masih bisa aku terima kok, ya nggak apa-apa, monggo lakukan dengan pola yang lama. Itu jawabannya. Mungkin Mbak Vika atau Mas Dio bisa menambahkan. Mbak Vika mau menambahkan? Saya cukup ya. Mas Dio. Oke. Ini udah hampir jam 4 ya, 15 menit lagi. Satu pertanyaan lagi boleh ya? Mas Dio, ada pertanyaan yang masuk secara private juga saya. Boleh. Oke. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Apakah wajar kalau belum pernah pacaran sampai umur 23 tahun ke atas atau menikah di pertengahan umur 30-an? Nah, ini mungkin Mas Dio dan Mbak Fiona saat ini mengalami gitu ya. Maaf nih. Oh, tidak saya. Tidak ya. Oh gitu. Oke. Nah, kalau saya pribadi menjawab ini akan gini, apakah wajar kalau belum pernah pacaran sampai umur 23 tahun ke atas? Wajar kok, nggak ada yang nggak wajar gitu. Tapi perlu disadari juga, misalnya kayak kamu memang tidak mau pacaran di usia saat ini karena apa gitu ya? Apakah kamu pernah punya peristiwa yang kurang baik di masa lalu gitu ya, atau ada peristiwa-peristiwa sehingga kamu tidak mau pacaran di usia saat ini gitu ya? Maka menurut saya sih wajar apakah belum pernah pacaran sampai usia 23 tahun ke atas gitu. Tapi perlu dicari kenapa? Apakah mungkin kamu yang tidak pede untuk dekat dengan lawan jenis misalnya, seperti itu kan ada juga ya gitu. Jadi perlu cari tahu dulu gitu ya. Nah, kalau menikah di pertengahan umur 30 menurut saya sih masih dalam batas wajar juga gitu ya Mas Dio ya.
saat ini kan juga sekitar segitu ya usianya ya gitu, dan belum menikah, jadi masih wajar ya Mas Dio ya gitu. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan, apalagi sebagai seorang laki-laki, menurut saya banyak pertimbangan yang harus dipikirkan ketika ingin menikah gitu. Jadi menikah itu tidak hanya senang-senang aja, tapi banyak hal yang perlu dipikirkan, baik secara finansial gitu ya, nanti kehidupan keluarganya seperti apa gitu. Nah, kalau buat perempuan, sebagai perempuan yang belum menikah di usia 30 gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya masih banyak sih di lingkungan yang kadang seringkali nanya, kok udah 30 belum married gitu ya. Nah, ini tuh banyak banget, tapi teman-teman perlu kayak bilang gitu ya ke orang lain bahwa sebenarnya saya punya harapan misalnya seperti itu, atau punya pertimbangan gitu, karena menikah ini kan tidak hanya menikah kan nggak hanya kalau ada masalah cerai gitu kan, nggak bisa gitu ya. Menikah ini adalah keputusan seumur hidup dan semua untuk Tuhan gitu ya. Jadi perlu difikirkan dengan matang dalam hal pernikahan ini gitu. Gitu, ada tambahan Mbak Fiona dan Mas Tio? Nggak ada Mbak, tapi gini loh, waktu kita ini mau habis kan. Gini, Mas Tio sama Mbak Vika, saya mau tawarkan ke teman-teman, kalau mau open mic udah kayak stand up comedy, silakan. Soalnya private yang masuk ke message private ke saya tuh agak banyak gitu. Nanti kalau dijawab nanti tersinggung, kenapa nggak dijawab? Teman-teman, saya sudah save chatnya, akan dijawab di storiesnya Internal Student Affairs. Ya, tapi nggak akan sebut nama juga. Kita akan jawab, oh lo tahu nggak kalau kenapa ini gitu. Paling kita menyiasatinya seperti itu. Tapi mungkin ada yang bergejolak, aduh pengen nanya banget nih, kayak mau ngomong langsung. Nah, silakan deh. Boleh teman-teman, mumpung masih ada waktu, silakan yang masih mau bertanya langsung, atau kita bacakan lagi yang lain, atau gimana Mbak Fiona nih? Ya, kita tunggu dulu 10 detik Mas Dio. Dulu ya. Saya mau ngecek silakan, dulu. Kalau ada tidak usah ragu-ragu teman-teman, mumpung ada momennya ini. Saya bisa jadi juga. Permisi Kak. Iya, ada ya? Iya, mau tanya. Oh iya, oke. Jadi saya punya pertanyaan. Jadi semisal di suatu keadaan itu kita keinginannya A, tapi orang tua kita keinginannya B, dan kita harus ngikutin keinginan orang tua tersebut, tapi dengan konsekuensi keinginan tersebut tuh membuat kita nggak nyaman, jadi kita ngejalaninnya setengah-setengah gitu loh Kak. Jadi kan hasilnya nggak maksimal. Nah, langkah apa ya kira-kira yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik. Mbak Vika dulu atau saya dulu atau Mas Dio dulu? Mbak Fiona? Ya, baik. Mas Dio mungkin? Silakan Mbak Vika. Ya, Mbak Fiona. Naufal, terima kasih. Terima kasih sudah percaya dalam grup berjumlah 266 orang ini untuk sharing terkait diskusi lah terkait apa yang tadi sudah kamu sampaikan. Bingung, mungkin ini dialami juga, nggak cuma olehmu, oleh teman-teman yang lain juga. Kita punya pilihan sendiri, ada pilihan orang tua juga. Kadang tuh ini ya, kuat-kuatan, jago-jagoan mana nih, saya atau orang tua, gitu kan yang terjadi kan. Kalau jago-jagoan, adanya bentrok di mana-mana, marah di mana-mana, kekecewaan, sakit hati, tersinggung, dan lainnya di mana-mana. Tapi ambil waktu sebentar untuk teman-teman semua. Ini keinginan saya, ini keinginan orang tua. Mundur dulu, mundur gitu, terus amati. Yang saya inginkan ini, apa benefitnya? Mengapa saya menginginkan ini? Seberapa jauh? Saya nggak tahu ini dalam konteks apa, pacarkah, atau jurusan yang dipilihkah, atau beli rumah kan? Nggak sih, itu kayaknya udah urusan dewasa menengah ke atas ya, atau anak gitu, nggak tahu. Tapi mulai amati, karena tidak apa-apa untuk melihat kembali apa yang kita inginkan. Kalau kita semua bergerak berdasarkan prinsip kesenangan, apa yang saya inginkan harus terjadi, apa yang inginkan harus terjadi. Itu balik lagi ke penjelasan kita tadi. Orang yang bergerak berdasarkan prinsip kesenangan. Tidak ada bedanya dengan anak kecil yang lagi sakit minta permen atau minta es. Dia nggak tahu apa yang dia minta. Karena dia lagi sakit, nggak bolehin minum es. Tapi dia maksa, sampai marah-marah. Cek dulu, kemauan kita itu seperti apa.
mengapa kita bisa yakin bahwa ini passion kita? Apakah kita sudah mencoba hal yang baru? Sudah tervalidasi beberapa kali. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat sudut pandang orang tua. Ambil jarak lagi, lihat sudut pandang orang tua. Apa sebenarnya orang tua ini inginkan? Bagaimana pola pikirnya? Kok bisa ending up dengan memutuskan bahwa baiknya tuh kamu gini, gitu kan? Nah, kalau konteksnya jurusan, coba dikomunikasikan dulu nih. Saya nggak suka, atau sebenarnya ya saya juga tertarik dengan pilihan Bapak Ibu, tapi saya itu lebih tertarik dengan apa yang saya mau, gitu kan. Ada banyak hal. Jadi kalau dalam transpersonal, psikologi transpersonal, ada banyak peran dalam diri kita. Bentroknya di cerita tadi adalah peran sebagai anak dan peran saya sebagai individu yang bebas, yang mampu memutuskan sesuatu, atau sebagai remaja yang mau bertanggung jawab atas keputusan sendiri. Nah, dua peran itu bentrok gitu. Mesti ada jalan tengahnya. Jalan tengahnya bisa banyak macam. Misal, misal suka musik, tapi orang tua mintanya kedokteran. Coba kedokteran. Masuk misalkan. Tapi bisa difasilitasi musiknya lewat UKM, lewat aktivitas apa, dan lain sebagainya. Atau negosiasi berjalan bagus sama orang tua, maka apa yang kita inginkan terpenuhi gitu toh. Tapi orang tua juga nggak bisa kita abaikan gitu kan. Kita paham bahwa tujuan orang tua ini baik sama kita. Nah, jadi kalau tidak mengambil jarak, itu di kepalanya jadi bentrok-bentrokan gitu. Maka ambil jarak dulu, amati apa dari sudut pandangmu, apa niatan orang tua. Nggak mungkin dong orang tua itu menjerumuskan kita gitu kan. Terus nanti cari jalan tengahnya seperti apa. Akan semakin konkret suatu kasus, semakin konkret juga jawabannya. Tapi semakin abstrak kasus, semakin abstrak juga jawabannya. Bisa relevan, bisa jadi nggak relevan. Oke, itu mungkin Mas Dio, Mbak Vika. Yang lain, aku senang banget deh dengar suara peserta. Dari tadi mah suara kita mulu ya. Oke, silakan. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Langsung ya, open aja mic-nya. Aku mau tanya deh. Silakan Anissa. Jadi sebenarnya udah sempat disinggung, tapi aku belum nemuin jawabannya. Jadi gini nih, aku tuh mahasiswa semester 7 yang udah mikirin banyak hal, kayak lulus mau ngapain, mau kerja kah, mau kuliah kah, atau segala macam. Nah, terus pemikiran-pemikiran itu tuh bikin aku tiap malam tuh overthinking parah gitu loh. Nah, pertanyaan aku tuh sebenarnya gimana sih cara ngontrol boundary biar kita tuh memikirkan apa yang mau kita lakukan ke depan, tapi nggak berlanjut ke overthinking-nya itu sendiri gitu sih, Kak. Oke. Baik. Silakan Mbak Vika dulu mungkin. Oke. Kalau saya mungkin dalam hal ini pasti apalagi kamu gitu ya sudah semester 7 jadi udah banyak gitu ya pemikiran-pemikiran kira-kira mau kemana gitu. Nah, pahami dulu yang pertama kamu punya tujuan nih kira-kira ke depannya. Buat saya tujuan itu penting. Artinya ketika kamu menuliskan suatu tujuan, maka mungkin kamu akan termotivasi untuk melakukannya, gitu ya. Jadi misalnya kamu kamu semester 7 dan kamu bingung mau ngapain ke depannya. Menurut saya coba dituliskan tujuan-tujuanmu itu dalam mungkin paper yang besar gitu ya. Lalu bisa kamu tuliskan nih tujuan-tujuan kamu apa sih gitu ya untuk kedepannya. Apakah saya harus bekerja? Kira-kira kalau bekerja di mana? Kalau misalnya mau lulus kuliah, kalau misalnya mau meneruskan kuliah, kira-kira menuliskan di mana? Penting untuk tahu tujuannya ke depan itu seperti apa supaya mungkin kalau misalnya ternyata saya nggak bekerja, malah saya menerusin kuliah. Ya nggak apa-apa juga. Yang penting kamu punya tujuan dan frame besar untuk diri kamu ke depannya. Dan juga menurut saya penting untuk bisa didiskusikan dengan orang tua. Jadi kadang-kala orang tua kepengen kalau misalnya anaknya lulus kuliah langsung kerja. Tapi ternyata keinginan kamu berbeda suatu hari nanti. Keinginan kamu ingin kuliah
ya kamu coba diskusikan dengan orang tua gitu, supaya hal ini tidak menjadi kamu menjadi overthinking berlebihan gitu ya terhadap hidupmu gitu. Jadi penting punya tujuan yang besar supaya kamu punya motivasi, punya kemauan untuk bisa melakukan tujuan tersebut. Itu sih kalau saya secara pribadi. Kalau Mbak Fiona seperti apa? Iya, sama sih Mbak Vika, sangat bisa dipahami. Saya pernah di posisimu. Kita semua nggak mungkin semua juga, cuman saya benar-benar pernah di posisimu di semester 7, nggak tahu nih mau kemana gitu kan. Tapi jangan berhenti eksplorasi. Kadang pikiran-pikiran itu menghambat kita untuk mengeksplorasi. Takut ditolak, takut merasa sakit dan lain sebagainya. Keep going. Ada kesempatan ambil. Dengan demikian, gini loh, kalau nabrak, kamu tahu di situ akhirnya ada dinding. Orang itu menjadi takut, orang itu menjadi overthinking karena takut. Orang itu menjadi takut karena nggak tahu. Tapi memang kodratnya manusia nggak ada yang tahu masa depan. Ya toh? Psikolog pun sekalipun, yang bisa dikasih tahu tuh peta-peta lah. Oke, lu gini lah, coba. Yang ngedapetin resikonya, atau yang bertanggung jawab terhadap dampaknya juga kita juga. Keep going, jangan berhenti. Kalau udah kerasa menyerah, kalau udah kerasa nggak nyaman, rasanya udah mau keluar nih, dan bingung banget misal gitu ya, putuskan untuk tetap mencari. Putuskan, jangan segera penuhi diri dengan udah puas lah, kayaknya aku memang nggak ada apa-apanya di dunia ini. Nggak, keep going, lakukan. Ada kesempatan ambil. Pun kalaupun salah, dapat satu pelajaran. Saya nggak cocok di situ. Dulu masa-masa saya lulus semester 7 juga itu lagi ini. Teman-teman saya cari kerja, dari magang lanjut kerja. Kalau saya itu malah dapat kesempatannya itu penelitian sama dosen. Itu yang saya lakukan gitu. Saya nggak tahu ini cocok apa nggak sama saya. Penelitian tapi oke juga ternyata, melatih banyak hal lah di saya. Begitu sih. Jadi itu aja paling. Sudah mau jam 4 Mas Dio, berpisah juga nih sama peserta. Guys, pokoknya kalau student support ada seminar lagi, pastikan join. Kita akan ketemu lagi di topik menarik lainnya. Oke, silakan mungkin dari Mas Dio. Terima kasih banyak, guys. Oke. Ini sudah banyak yang bertanya ya, Mbak ya. Kapan nih beresnya? Karena ada punya keperluan lain mungkin ya. Oke, teman-teman. Kita sudah sangat banyak mendengar informasi baru yang mungkin teman-teman sudah pernah pahami tapi kurang mendalam, sekarang makin didalami lagi oleh kedua narasumber kita. Boleh diberikan reaksinya, tepuk tangan boleh buat teman-teman, buat narasumber kita hari ini, Mbak Fiona dan Mbak Vika. Terima kasih untuk hari ini. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya lewat private chat ke saya, Mbak Fiona atau Mbak Vika, nanti kami akan usahakan untuk dijawab di Instagramnya internal studentaffair_UMN gitu ya. Nah, kalau masih mau ngobrol-ngobrol lagi, boleh banget silahkan hubungi student support di studentsupport@umn.ac.id atau boleh kontak Mbak Fiona, tadi udah ada nomornya ya. Kami juga akan memberikan PowerPoint-nya yang tadi, materinya, jadi jangan khawatir, teman-teman bisa membaca lagi nanti. Dan kalau bisa saya juga pingin lihat pendapat teman-teman, apa sih yang teman-teman dapat, insight-nya apa dari materi hari ini, boleh mungkin di-mention di Instagram internal student affairs-nya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi nggak cuma teman-teman yang belajar, tapi teman-teman lain yang nggak ikut, bisa ikut belajar juga. Oke, nah kita masuk ke sesi akhir nih ya, yaitu evaluasi. Nah ini untuk teman-teman silakan diisi. Saya akan bagikan linknya. Ini sebagai tanda teman-teman pelajaran teman-teman dan akan dicocokkan dengan absensi pertama tadi, hingga nanti akan dimasukkan ke SKKM-nya. Oke, silakan teman-teman, sudah ada linknya, boleh langsung diklik. Kita tunggu beberapa saat. Sama foto bagi yang bareng. tidak bisa masuk, kenapa Mbak Fiona? Foto bareng boleh nggak Mas Dio? Oke, boleh. Ini Ya. sambil teman-teman isi, boleh mungkin di open video dulu, open kamera dulu, kita foto bareng. Foto Sambil barengnya yang sudah ngisi, silakan tetap ngisi. Foto barengnya di UMN Mas bantu. Dio. Jadi semuanya di UMN dulu foto bareng. Tidak ada yang bercanda. Suka mengada-ngada ini Mbak Fionanya ya. Oke, boleh nih yang masih belum buka
ada 11 halaman nih ya. Kita buka dulu mungkin foto bareng. Iya, ada 11. Kayak dari halaman pertama dulu ya. Oke, boleh gayanya dulu diatur. Halaman pertama siap ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Mbak Fiona nggak mau pakai filter? Tidak usah, Mbak. Oke, halaman kedua udah siap ya. Ini saya nggak tahu kalian ada di halaman keberapa. Pokoknya ada 11 halaman aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. Boleh nih gayanya diatur dulu. Sambil tetap ngisi evaluasi ya teman-teman ya. Ya, sambil isi evaluasi. 1, 2, 3. Oke, halaman keempat. 1, 2. Iya. Halaman kelima. Oke, 1, 2. Oke. Aduh, open. Halaman ke-6. Oke, makin ke belakang udah nggak ada videonya ya. Kayaknya cukup nih teman-teman nih. Tadi halaman 2 aja udah pada off cam tadi, apa lah. Oke deh. Nah, ini sepertinya sudah isi semua ya. Teman-teman jangan live dulu karena nanti materi akan dibagikan. Jangan live dulu di grup WhatsApp maksudnya. Oh iya, grup WhatsApp. Oke, mungkin sekian. Betul sekali. Oke, teman-teman yang masih butuh bantuan untuk ngobrol-ngobrol lagi nanti boleh banget ya kontak yang tadi. Sesi hari ini kita akhiri. Thank you banget buat kehadirannya. Sampai jumpa di seminar-seminar Sudut Support berikutnya. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sukses juga buat UTS-nya. Sukses buat UTS-nya. Kita putar. Semangat. Terima kasih banyak, Kak. Makasih, Kak. Sama. Makasih, Kak. Sama, guys. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Mama. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Oke, kita putar lagu apa ya? Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Dadah. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say best when you say nothing at all. Oh, all day long I can hear people talking out loud.